Selama bertahun-tahun, Iran telah memasok senjata, terutama drone Shahid ke Rusia. Senjata-senjata itu tiba dengan kapal armada bayangan yang mengambil rute rahasia melalui Laut Kaspia. Dan sekarang Ukraina sudah tidak tahan lagi. Ukraina baru saja mengubah jalur rahasia pengiriman senjata itu menjadi bola api raksasa dengan serangan drone terhadap kapal-kapal Iran yang sedang berlayar ke Rusia. Tapi cerita ini lebih besar dari sekedar serangan itu. Apa yang kita lihat di sini adalah dua perang yang menyatu menjadi satu. Rusia, Iran, Ukraina, dan Syria sekarang terlibat dalam konflik yang meluas ke seluruh dunia. Apakah kita sedang melihat awal dari perang global? Mungkin saja. Tapi mari kita mulai dengan serangan-serangan itu. Pada 25 Juli, Ukraina melancarkan serangkaian serangan terhadap kapal-kapal yang berlayar di Laut Kaspia. Sekilas, kapal-kapal ini tampak seperti kapal dagang biasa, namun sebenarnya tidak demikian. Kapal-kapal tersebut merupakan bagian dari armada bayangan yang digunakan Rusia dan Iran untuk mengangkut senjata dan minyak di antara mereka. Bagi Ukraina, ini adalah situasi yang tidak bisa lagi ditoleransi. Senjata yang telah diterima Rusia, termasuk drone dan rudal, sudah terlalu lama digunakan untuk menyerang kota-kota Ukraina dan membunuh warga sipil Ukraina. Jadi, Ukraina mengambil tindakan terhadap hal itu. Dan Ukraina tidak segan-segan memberitahu dunia tentang hasilnya. Di akun Telegram resminya, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengumumkan serangan tersebut kepada dunia. Kami memiliki hasil yang sangat baik dari serangan jarak jauh di Laut Kaspia. Secara khusus, ini adalah kapal-kapal yang terlibat dalam pengangkutan kargo militer dengan Iran dan sebuah kapal perang, Zelensky mengatakan dalam sebuah pengumuman. Dalam pengumuman itu, ia juga merinci serangan terhadap kilang minyak Tumen di Yekaterinburg, serangan terhadap gudang bahan bakar dan pelumas di Rostov-on-Don, serta serangan drone terhadap sebuah perusahaan di Kirov yang membuat komponen yang digunakan dalam senjata yang diluncurkan Rusia ke Ukraina. Serangan terakhir itu dilakukan pada jarak sekitar 1.200 km, kata Zelensky, yang menunjukkan seberapa dalam serangan Ukraina sekarang dapat menjangkau. Tapi kapal-kapal Iran lah yang menjadi sorotan utama di sini. Apa yang baru saja dilakukan Ukraina adalah melancarkan serangan terhadap negara lain selain Rusia. Itu sangat besar, karena artinya dua perang yang terpisah baru saja menyatu menjadi satu, dan ini membuka pintu bagi konflik yang meluas ke seluruh dunia. Rekaman serangan tersebut mengungkap banyak hal. Ukraina kini telah menghantam 3 kapal di Laut Kaspia, setidaknya 2 diantaranya sedang mengangkut senjata dari Iran. Kapal-kapal itu, Big A dan Port Olia II, mungkin mengibarkan bendera Rusia, tapi mereka dipenuhi dengan pasokan dari Iran. Dan pada dasarnya sama pentingnya bagi Iran. Dan upayanya untuk menjaga perekonomiannya yang sedang lesu tetap berjalan, seperti halnya bagi Rusia, dan keinginannya untuk terus melakukan pengeboman tanpa henti terhadap Ukraina. Tidak ada belas kasihan yang ditunjukkan kepada kapal-kapal ini. Asap tebal dan kobaran api besar menunjukkan kepada kita bahwa Ukraina tidak berniat melumpuhkan, mereka ingin menenggelamkan. Ini adalah eskalasi yang belum pernah terjadi sebelumnya di Laut Kaspia dan memiliki dampak yang sangat besar. Apa yang kita lihat di sini adalah Ukraina memberikan peringatan besar kepada Iran. Selama bertahun-tahun, rezim Iran telah bekerja sama dengan Putin. Selain drone Shahid, Iran dan Rusia menandatangani perjanjian kerjasama menjelang akhir tahun 2025 yang menegaskan bahwa kedua negara tersebut semakin memperdalam hubungan mereka. Bagi Ukraina, perang-perang itu sudah saling terhubung. Iran mungkin sedang berperang melawan Amerika Serikat di Teluk, dan Rusia mungkin sedang menginvasi Ukraina di wilayahnya sendiri. Tetapi kerjasama antara keduanya berarti perang ini sudah berskala global. Seperti yang dikatakan Zelensky, Rusia telah memberikan Iran foto-foto satelit yang digunakan dalam serangan terhadap pangkalan Amerika Serikat dan sekutu Amerika di wilayah Teluk. Sejak awal Juli, kami telah mencatat pengawasan satelit Rusia yang aktif terhadap negara-negara Teluk dan fasilitas militer Amerika Serikat yang berada di sana. Gambar-gambar ini kemudian muncul di Iran. Zelensky menyatakan dalam pidato malamnya pada 25 Juli kepada rakyat Ukraina, seraya menambahkan ada korelasi yang jelas antara citra satelit Rusia terhadap lokasi-lokasi ini dan serangan Iran, baik sebelum serangan, dalam persiapan, maupun setelahnya, untuk menilai kerusakan yang ditimbulkan. Pada 19 dan 20 Juli saja, 4 pangkalan udara masuk dalam area yang menjadi perhatian satelit Rusia. 2 di Bahrain, 1 di Yordania, dan 1 di Kuwait. Jadi alasan Ukraina sudah jelas. Iran sudah terlibat, dan Ukraina memutuskan untuk menghadapi kapal-kapal armada bayangannya dengan kekuatan senjata. Kita akan membahas lebih dalam tentang alasan-alasan tersebut nanti. Tapi yang menarik dari pernyataan Zelensky di sini adalah bahwa dia sedang mengirim pesan bukan kepada Iran, dan bahkan bukan kepada Rusia, tetapi kepada Amerika Serikat. Ukraina memberitahu Amerika Serikat dengan sangat jelas bahwa perang melawan Iran sebenarnya adalah perjuangan untuk melindungi seluruh Barat dan nilai-nilainya dari negara-negara yang ingin menghancurkannya. Ada faktor kejutan dari serangan-serangan ini yang telah menggema hingga ke lorong-lorong Gedung Putih. Itu menurut Joe Barnes yang merupakan editor diplomatik di The Telegraph.
Barnes menunjukkan bahwa kapal kargo Iran di Laut Kaspia tampaknya bukan target yang jelas bagi Ukraina. Namun dengan menyerang kapal-kapal ini dan membuat pernyataan yang kami bagikan sebelumnya, Zelensky menegaskan kembali sifat aliansi antara Iran dan Rusia di benak pemerintahan Trump. Tujuan Ukraina adalah menghubungkan kedua konflik tersebut, dan dengan melakukan hal itu, Ukraina mungkin bisa menciptakan sedikit ruang gerak untuk mendorong Amerika Serikat memberikan lebih banyak dukungan kepada Ukraina saat mereka membela diri melawan Rusia. Bagaimanapun juga, Ukraina berpendapat bahwa kedua perang ini sudah dimenangkan. Bantu Ukraina mengalahkan Rusia dan Iran akan melemah secara signifikan. Inilah pesan yang disampaikan kepada Ais Res. Kemungkinan besar bukan kebetulan bahwa serangan Ukraina terhadap kapal-kapal Iran terjadi menjelang kedatangan Zelensky di Iris Serikat pada 28 Juli untuk pertemuan dengan Presiden Iris Serikat Donald Trump, timnya, dan pihak-pihak yang menurut Zelensky dapat mendukung pertahanan kita. Dalam sebuah postingan di X yang mengumumkan kedatangannya di AS, Zelensky mengatakan, "Prioritas utama kami adalah pertahanan anti-balistik dan kerjasama strategis dengan Amerika. Perdamaian harus segera diwujudkan." Apa cara yang lebih baik untuk mendorong kerjasama itu selain menunjukkan kepada pemerintahan Trump bahwa dua musuh yang tampaknya terpisah sebenarnya adalah satu musuh bersama. Adapun Iran, rezimnya sangat marah. Setelah serangan Ukraina di Laut Kaspia, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menggunakan media sosial untuk mengecam Ukraina. Zelensky telah menyerang kapal dagang Iran, menewaskan seorang pelaut, sebuah pelanggaran nyata terhadap piagam PBB yang dilakukan atas permintaan Israel untuk menyeret Eropa ke dalam perangnya, teriak Araghchi sebelum menyatakan bahwa Iran telah menegaskan bahwa apa yang dilakukan oleh si benalu di Kiev tidak bisa dibiarkan tanpa balasan. Dengan kata lain, Iran sedang merencanakan semacam respons. Apa respons itu masih harus dilihat. Kata-kata Araghchi masih samar, kemungkinan memang sengaja dibuat seperti itu. Dan Iran juga tak leluasa karena harus menghadapi Amerika Serikat di kawasan Teluk. Sementara itu, Ukraina telah menepis ancaman dari Iran dan semakin menegaskan pandangannya bahwa serangan terhadap kapal-kapal kargo tersebut 100% sah. Menteri Luar Negeri Ukraina Andriy Sybiha telah memberitahu Iran secara jelas posisi Ukraina dalam sebuah unggahan di X pada 27 Juli, di mana ia mengatakan ancaman Iran tidak berdasar dan tidak dapat dibenarkan. Rezim di Teheran adalah kaki tangan langsung dari agresi Rusia terhadap Ukraina, mendukung perang kriminal Moskow dengan senjata yang telah membunuh warga Ukraina sejak 2022. Sybiha menambahkan bahwa Iran tidak berhak berpura-pura menjadi korban dalam semua ini, apalagi mengancam akan mengambil langkah di PBB terhadap Ukraina. Sekali lagi, semuanya kembali pada inti pernyataan Ukraina. Iran telah menjadi bagian dari perang bersama Rusia sejak awal. Yang baru saja dilakukan Ukraina hanyalah mengajarkan kepada Iran mengapa itu adalah ide yang sangat buruk. Ketegangan telah meledak ke tingkat yang tak terduga. Kedua perang di Ukraina dan Iran yang sudah melibatkan puluhan negara baik memberikan bantuan maupun terdampak langsung oleh serangan, kini baru saja meningkat. Apa yang terjadi selanjutnya bisa sangat besar pengaruhnya terhadap jalannya peristiwa global. Tapi sebelum kita membahas itu, serta apa yang dilakukan Ukraina dan mengapa mereka menyerang kapal-kapal ini, sekedar pengingat, Anda sedang menonton acara militer ini. Kami membuat acara ini untuk menjelaskan bagaimana kekuasaan sebenarnya bekerja. Jadi pastikan Anda sudah berlangganan dan mengaktifkan notifikasi agar Anda bisa melihat lebih banyak video kami. Sebelum kita membahas lebih dalam tentang apa arti semua ini untuk masa depan, ada satu pertanyaan yang perlu dijawab. Bagaimana Ukraina bisa menyerang kapal kargo Armada Bayangan di Laut Kaspia? Bagaimanapun juga petunjuknya ada pada nama Armada Bayangan. Kapal-kapal ini seharusnya tersembunyi. Mereka mematikan transponder dan mengambil rute rahasia khusus untuk mencegah hal seperti yang baru saja terjadi. Kita semua akan sama terkejutnya bahwa Ukraina bisa melakukan serangan seperti ini. Bagaimana hal itu bisa terjadi berkat penggunaan brilian atas jaringan intelijen dan peralatan yang memungkinkan Ukraina melacak kapal Armada Bayangan saat mereka berlayar di Laut Kaspia. Di bidang intelijen, Ukraina adalah bagian dari proyek War and Sanctions yang pada dasarnya merupakan basis data besar berisi target-target yang telah diidentifikasi sebagai bagian dari kampanye agresi Rusia terhadap Ukraina. Basis data ini mengumpulkan data sumber terbuka, informasi dari mitra Ukraina tentang kapal-kapal yang dikenai sanksi, citra satelit, dan masih banyak lagi untuk memberikan Ukraina daftar target potensial yang dapat diserang. Baik Big A maupun Port Olya 2 ada di dalam basis data itu. Anda bisa mencarinya sendiri, dan Anda akan menemukan informasi tentang kapal-kapal tersebut, serta alasan mengapa mereka menjadi target, daftar pelabuhan yang mereka kunjungi, dan bahkan informasi tentang bendera yang mereka gunakan untuk mencoba tetap tersembunyi dari pengawasan. Jadi Ukraina tahu apa yang ingin mereka serang, tapi Ukraina masih harus menemukan kapal-kapal mencurigakan ini saat mereka berlayar di Laut Kaspia. Yang mungkin terjadi di sini adalah Ukraina menggabungkan semua data yang sudah mereka kumpulkan dengan penggunaan radar apertur sintetis khusus yang mereka terima dari Finlandia. Radar itu didanai secara patungan oleh rakyat Ukraina pada bulan Juni 2022. Mereka mengumpulkan lebih dari 13 juta dolar yang direncanakan hanya dalam 3 hari. Awalnya untuk membeli drone Bayraktar dari Turki. Ketika Turki mendengar tentang hal ini, mereka menyumbangkan drone tersebut ke Ukraina, menyisakan 18 juta dolar untuk pembelian apa yang pada dasarnya adalah satelit mata-mata yang bisa digunakan Ukraina untuk melacak pergerakan target.
Perangkat canggih ini memancarkan energi radar ke permukaan bumi dari jarak 500 km. Dan perangkat ini menggunakan data yang diterima kembali untuk membangun gambar dari apa yang dilihatnya. Awan, kegelapan, dan cuaca tidak memengaruhi radar. Dan dengan menggunakannya, Ukraina dapat menerima gambar tentang apa yang ada di daratan, atau mungkin dalam kasus ini, Laut Kaspia, 6 kali lebih cepat dibandingkan dari sumber lain. Jadi kemungkinan besar yang terjadi di sini adalah Kitra satelit memberi petunjuk kepada Ukraina bahwa 2 kapal kargo Iran itu sedang berlayar dari Iran melalui Laut Kaspia. Ukraina kemudian menggunakan radar miliknya sendiri untuk melacak kapal-kapal tersebut, yang pada akhirnya memungkinkan mereka menentukan jalur bagi drone yang akan terbang ratusan kilometer untuk menenggelamkan kapal-kapal itu. Sedangkan untuk drone-nya, tampaknya Ukraina menggunakan Lyotchi untuk tugas tersebut. Salah satu drone jarak jauh paling terkenal yang dikembangkan Ukraina, Lyotchi, telah dikenal luas selama bertahun-tahun dengan jangkauan lebih dari 1.000 km dan kemampuan membawa hulu ledak seberat hingga 75 kg. Drone ini memiliki jangkauan dan daya tembak yang lebih dari cukup untuk mencapai Laut Kaspia dan melubangi kapal apapun yang mencoba berlayar melaluinya. Lyotchi juga diyakini memiliki sistem navigasi yang menggabungkan kecerdasan buatan yang membuatnya jauh lebih sulit bagi perangkat peperangan elektronik untuk mengacaukan jalurnya. Dan dalam perkembangan yang menarik, Ukraina telah mengadaptasi drone tersebut menjadi pembawa rudal jelajah. Itu menurut laporan United 24 Media tanggal 21 Juli. Yang mengatakan bahwa Ukraina baru-baru ini memamerkan versi Lyotchi yang dapat membawa 4 rudal jelajah kompak yang diluncurkan dari udara, pada dasarnya mengubah drone tersebut menjadi pembom tanpa awak. Itu bukan versi Lyotchi yang digunakan melawan kapal-kapal Iran dan Rusia. Drone kamikaze lah yang menyebabkan kerusakan. Tapi menarik untuk melihat apa yang sedang dipersiapkan Ukraina untuk masa depan perangnya melawan Rusia dan apa yang sekarang tampaknya menjadi konflik yang mulai berkembang dengan Iran. Berbicara tentang masa depan, pertanyaan besarnya sekarang adalah apakah pembenaran Ukraina atas serangannya di Laut Kaspia akan cukup untuk mencegah pertikaian dengan Iran, atau apakah Iran memang berniat menindaklanjuti ancaman balas dendamnya. Kita tahu mengapa Ukraina melakukan ini. Jalur pasokan antara Iran dan Rusia sudah mapan dan Laut Kaspia adalah tempat sebagian besar drone yang menuju Rusia dari Iran melintas. Sebuah pesan telah dikirimkan. Laut itu tidak lagi aman bagi kapal-kapal armada bayangan. Ukraina ingin memaksa Iran untuk mempertimbangkan risiko yang terlibat dalam bekerja sama dengan Rusia, mungkin dengan tujuan memutuskan hubungan antara kedua negara, atau setidaknya merusaknya cukup parah, sehingga memaksa Iran untuk mengurangi dukungannya. Tapi ada juga faktor waktu yang perlu dipertimbangkan, seperti yang kami sebutkan sebelumnya. Serangan Ukraina terjadi pada saat hubungan antara Amerika Serikat dan Ukraina bisa dibilang lebih kuat daripada kapanpun selama masa jabatan kedua Trump. Selain itu, Ukraina juga mendapat kesempatan lagi untuk menyerang armada bayangan Rusia di sini. Itu memang menjadi fokus utama Ukraina selama sebulan terakhir, karena gelombang serangan drone di Laut Hitam dan Laut Azov telah menghancurkan hampir 200 kapal tanker bahan bakar, kapal kargo, dan kapal tunda di kedua laut tersebut. Ukraina kemungkinan melihat apa yang mereka lakukan di Laut Kaspia sebagai perpanjangan dari perang Ukraina, bukan sebagai pembukaan front baru yang menggabungkan dua perang terpisah. Namun, Iran mungkin melihatnya secara berbeda. Dan itulah mengapa kita mungkin akan segera melihat konflik regional berkembang menjadi perang yang jauh lebih luas. Bagi Iran, kapal-kapal armada bayangan yang baru saja dihancurkan Ukraina bukanlah kapal kargo biasa yang mudah digantikan. Keduanya membawa senjata yang dibutuhkan Iran untuk bisa dijual ke Rusia demi mendukung ekonominya yang sedang lesu. Laut Kaspia adalah urat nadi bagi Iran saat mencoba bertahan dari kampanye pengeboman Amerika Serikat dan blokade Selat Hormuz yang dirancang untuk melumpuhkan ekonomi Iran. Meskipun serangan Amerika di Iran menjadi sorotan utama, upaya negara itu untuk membatasi aliran minyak keluar dari Iran sendiri yang benar-benar menyebabkan kerusakan nyata yang bisa memaksa rezim negara itu mundur dari tekanan Amerika. Selama operasi Epic Fury, AS mengklaim bahwa blokade balasan yang mereka buat di Hormuz membuat Iran merugi $500 juta per hari. Pada 5 Juni, Al Jazeera melaporkan bahwa Iran mengekspor kurang dari 1/6 minyak yang mereka jual sebelum perang dengan Amerika Serikat dimulai. Ekspor minyak mentah negara itu sekarang berada di titik terendah dalam 6 tahun terakhir. Dan hal ini telah meninggalkan lubang hitam hampir $6 miliar dalam perekonomian Iran. Iran International juga menunjukkan hal serupa untuk perdagangan non-migas Iran dengan mencatat bahwa pada akhirnya Iran adalah pihak yang paling dirugikan dari blokade Hormuz. Media tersebut menyoroti perdagangan non-migas dengan Tiongkok yang bernilai $30 juta antara Maret dan Juni 2026. Itu 75% lebih rendah dibandingkan periode yang sama di tahun 2025 yang mencatat $3,3 miliar. Iran juga kehilangan peluang perdagangan dengan negara-negara tetangganya di Teluk. Pada tahun 2025, perdagangan dengan negara-negara tetangga tersebut menyumbang 51% dari total penjualan non-migas Iran. Sekarang, praktis tidak ada perdagangan sama sekali. Negara-negara tetangga di Teluk ini tidak berniat membeli dari Iran ketika Iran secara aktif menargetkan mereka dengan drone dan rudal. Inti yang ingin kami sampaikan di sini adalah bahwa Iran sedang berada dalam kesulitan ekonomi yang parah. Perdagangannya dengan Rusia melalui Laut Kaspia adalah salah satu dari sedikit jalur ekonomi yang dimiliki Iran saat menghadapi tekanan besar akibat perangnya dengan Amerika Serikat. Ukraina baru saja membuat jalur penyelamat itu jauh lebih berbahaya untuk dimanfaatkan. Itu adalah keuntungan bagi Amerika Serikat yang akan senang melihat Iran kehilangan lebih banyak uang lagi. Namun bagi Iran, apa
Apa yang terjadi di Laut Kaspia bisa memicu negara yang sudah putus asa itu melakukan sesuatu yang gila, yaitu menyerang Ukraina secara langsung. Sebegitu gilanya kedengarannya, serangan seperti itu secara teori memang mungkin terjadi. Itu tidak akan melibatkan pasukan. Iran tidak akan mulai mengirimkan tentara ke Rusia, terutama ketika Iran membutuhkan tentara-tentara itu di dalam negeri untuk melindungi dari potensi ancaman invasi darat Amerika Serikat. Namun yang dimiliki Iran adalah rudal balistik, dan menurut sebuah artikel tanggal 26 Juni oleh surat kabar iPaper, rezim tersebut sedang mempertimbangkan serangan rudal balasan terhadap Ukraina sebagai respons atas apa yang terjadi di Laut Kaspia. Media tersebut melaporkan komentar yang dibuat oleh Babak Tagavi yang merupakan seorang jurnalis militer Iran. Meskipun pasukan Dirgantara Korps Pengawal Revolusi Islam Iran belum mengeluarkan pernyataan resmi, mereka dilaporkan telah menyampaikan kepada beberapa anggota parlemen dan jurnalis yang dekat dengan rezim bahwa mereka sedang mempertimbangkan serangan rudal balistik balasan terhadap target strategis di Kiev. Tagavi mengatakan kepada iPaper, seraya menambahkan bahwa menjaga semua ini tetap tidak resmi juga akan memberikan ruang untuk menyangkal secara masuk akal untuk serangan semacam itu. Bagaimanapun, rudal-rudal Iran sudah digunakan oleh Rusia. Iran hanya akan berargumen bahwa Rusialah yang melakukan serangan itu, bukan Iran. Rezim tersebut juga memiliki rudal yang bisa mencapai Ukraina meskipun mereka harus menempuh jarak yang sangat jauh untuk melakukannya. Gada, Shakil, dan Imad semuanya diyakini memiliki jangkauan sekitar 2.000 km. Dengan Qasem Shah diduga mampu terbang hingga 4.000 km. Serangan akan datang. Kemungkinan itu akan menjadi rudal terakhir yang digunakan Iran. Iran memiliki versi Qasem Shah dengan jangkauan 2.000 km. Yang membawa hulu ledak seberat 1.500 kg. Diduga, hulu ledak ini lebih kecil pada varian 4.000 km, sehingga memungkinkan jarak tempuh yang lebih jauh. Jika Iran meluncurkan salah satu dari rudal-rudal ini ke Ukraina, dua perang akan menjadi satu. Amerika Serikat yang terkejut oleh serangan terang-terangan seperti itu, dan sudah khawatir bahwa Iran sedang berusaha mengembangkan senjata nuklir yang bisa dimasukkan ke salah satu rudal ini, akan dipaksa untuk bertindak. Serangan lebih lanjut terhadap Iran akan terjadi, dan Ukraina mungkin akhirnya mendapatkan bantuan tambahan yang diinginkannya untuk melanjutkan pertempurannya dengan Rusia. Iran yang menyerang Ukraina secara langsung juga berpotensi membuka jalan bagi pasukan atau peralatan Rusia untuk menuju ke Iran guna membantu pertahanan melawan Amerika Serikat. Dua konflik yang selama ini selalu agak saling terkait akan menjadi bagian dari perang yang sama, sebuah perang global. Sebuah perang yang dimulai dengan 4 negara, namun bisa berkembang hingga melibatkan Teluk, Eropa, dan banyak bagian lain di dunia. Rusia belum juga belajar dari kesalahannya. Sekali lagi, Putin memerintahkan pasukannya untuk memasuki Sloviansk. Permukiman itu adalah neraka di dunia, zona kematian. Tempat di mana tentara Rusia pergi menuju kematian saat pemimpin mereka memerintahkan mereka untuk menghantamkan tubuh mereka ke kota yang tak pernah tidur. Dan itu terjadi lagi, Ukraina memasang jebakan. Rusia mengira mereka telah menembus garis depan Sloviansk, namun jebakan itu justru menutup rapat. Ukraina menghancurkan setiap tentara Rusia yang diperintahkan untuk maju langsung ke neraka. Bencana Rusia di Sloviansk dimulai dengan satu serangan lagi. Dari tanggal 1 Agustus hingga 2 Agustus, Rusia melancarkan serangkaian operasi ofensif ke arah Sloviansk dengan sangat mengandalkan kemajuan yang telah mereka capai sebelumnya untuk membentuk semacam tonjolan ke arah Sloviansk. Serangan tersebut tampaknya tidak langsung menuju kota itu sendiri. Peta pertempuran menunjukkan bahwa ofensif ini kemungkinan terjadi sekitar 15 km di luar Sloviansk. Namun jarak itu sangat penting. Ini berarti Rusia telah menempatkan Sloviansk dalam jangkauan artileri. Dan juga berarti Rusia dapat menggunakan drone FPV-nya untuk menyerang kota tersebut dan mencoba menciptakan zona pembantaian sendiri tepat di luar perbatasan permukiman itu. Jadi strategi Rusia itu sederhana. Memanfaatkan tonjolan yang sudah mereka ciptakan dan mencoba maju di bawah perlindungan drone FPV milik mereka sendiri. Tonjolan itu, yang merupakan istilah untuk posisi militer yang menjorok ke wilayah lawan, adalah kunci serangan Rusia. Didirikan di wilayah Kaliniki, tonjolan itu menjorok ke zona abu-abu di sekitar Sloviansk, di mana baik unit infiltrasi Rusia maupun unit Ukraina telah membangun posisi. Tidak ada yang benar-benar menguasai zona abu-abu itu. Membentang sepanjang beberapa kilometer, zona-zona ini adalah tempat sebagian besar pertempuran terjadi. Hanya saja bukan jenis pertempuran yang mungkin Anda bayangkan. Tidak ada serangan besar di garis depan atau serbuan mekanis berskala besar yang terjadi. Yang biasanya terjadi adalah unit Rusia menyusup dan unit Ukraina melakukan misi pencarian dan penghancuran. Drone ada di mana-mana. Dan di salah satu zona abu-abu inilah Rusia membentuk tonjolan di arah Sloviansk. Di satu sisi, tonjolan ini adalah hal yang baik bagi Rusia. Itu merupakan celah di garis depan yang bisa dimanfaatkan Rusia. Membentang di sepanjang jalan, ini memungkinkan mereka untuk bergerak menyusuri jalur hutan di luar Sloviansk, memberikan perlindungan yang baik. Itu membantu logistik.
Artinya, Rusia bisa memindahkan tentara dan pasokan lebih dekat ke garis depan sebelum keduanya harus memasuki zona abu-abu untuk mencoba menyerang Sloviansk. Dari tonjolan itu, para penyusup Rusia bisa menyebar ke wilayah zona abu-abu, di mana mereka berusaha membangun pijakan yang kemudian diikuti oleh pasukan lain, sehingga memperlebar tonjolan tersebut untuk membuat lubang yang lebih besar di garis depan. Itulah yang dicoba Rusia di dekat Sloviansk. Namun ada sisi lain yang juga berperan. Tonjolan itu memang penting, tapi itu juga berarti Rusia hanya menguasai area selebar 2 km yang harus dilewati oleh semua tentara dan upaya pengiriman pasokan. Area itu berada dalam jangkauan drone dan artileri Ukraina. Selain itu, tonjolan tersebut juga memiliki masalah lain. Pasukan Rusia telah menerobos garis depan, tetapi itu juga berarti bahwa pasukan Rusia yang bergerak melalui tonjolan tersebut dikelilingi dari 3 sisi. Yang perlu dilakukan Ukraina untuk melacak pergerakan Rusia melalui tonjolan ini hanyalah mengerahkan sejumlah besar drone pengintai mereka. Perlindungan mungkin bisa membantu para prajurit Putin, tapi tidak lama. Drone-drone pengintai di udara terus mengawasi, dan mereka mencatat Rusia mencoba mempersiapkan serangan ke Sloviansk melalui tonjolan ini. Ukraina terus mengawasi. Ukraina menunggu kesempatan yang sempurna, lalu Ukraina menyerang. Institute for the Study of War atau ISW memberikan rincian yang kami miliki. Ukraina melancarkan serangan balasan brutal di wilayah Sloviansk. Kemungkinan besar difokuskan pada tonjolan dan pasukan Rusia yang mencoba maju dari tonjolan medan perang. Serangan balasan itu terjadi di dekat Ri Alexandrivka dan telah dikonfirmasi oleh blogger militer Rusia menurut laporan ISW. Hasilnya adalah hancurnya total ofensif ke Sloviansk yang sedang dipersiapkan oleh pasukan Rusia. Pada akhir serangan balasan Ukraina, Rusia didorong mundur dari zona abu-abu tanpa membuat kemajuan sama sekali dan kemungkinan kehilangan beberapa unit infiltrasi mereka. Upaya lewat tonjolan itu berhasil dipatahkan dan Rusia mengalami kehancuran. Upaya lewat tonjolan itu sebenarnya adalah salah satu contoh kemajuan Rusia yang lebih mengesankan yang pernah kita lihat dalam beberapa tahun terakhir. Namun, kata mengesankan di sini bersifat relatif. Meski begitu, pasukan Rusia berhasil maju sekitar 6 km menuju Sloviansk dalam waktu sekitar 2 minggu, yang berarti lajunya jauh melampaui apapun yang terjadi di garis depan dalam beberapa bulan terakhir. Itu bukanlah sesuatu yang besar. Tidak ada kemajuan Rusia saat ini yang benar-benar besar. Tetapi itu sudah cukup untuk menciptakan potensi serangan, dan Rusia mencoba untuk memanfaatkan potensi tersebut. Ukraina berhasil menghentikan para prajurit Putin, memancing mereka ke dalam jebakan yang mereka buat sendiri sebelum menyerang tonjolan garis depan itu. Rusia sekali lagi gagal mengambil pelajaran dari peristiwa Sloviansk. Permukiman ini beserta segala sesuatu di sekitarnya adalah benar-benar seperti neraka bagi pasukan Rusia. Namun mereka tetap berusaha maju. Putin menuntutnya. Namun bahkan upaya putus asa Rusia untuk menggunakan bom luncur guna mengubah situasi Sloviansk pun tidak berjalan seperti yang diharapkan Kremlin. Sloviansk telah menjadi target sejak lama. Bahkan pada 30 Maret lalu, Suara Baru Ukraina telah melaporkan bahwa serangan besar Rusia di musim semi yang seharusnya menjadi awal runtuhnya Donetsk pada tahun 2026 nanti telah terhenti tepat di luar Sloviansk. Rusia telah mencoba maju dari timur, namun justru menghadapi tembok kokoh berupa zona pembantaian Ukraina yang dipenuhi parit, kawat berduri, dan pasokan drone yang tampaknya tak ada habisnya. Situasi ini membuat Rusia hanya memiliki satu pilihan untuk melakukan serangan ke wilayah perkotaan Sloviansk-Kramatorsk. Apa yang seharusnya menjadi serangan dari segala arah ke wilayah itu justru berubah menjadi Rusia sekedar melemparkan pasukan umpan meriam dari Angkatan Darat Gabungan Ketiga ke zona pembantaian. Tidak ada aksi pendukung dari sisi sayap. Sampai sekarang pun masih belum ada. Seperti yang kita lihat dari tonjolan garis depan yang dikepung dari semua sisi oleh Ukraina. Para analis saat itu mengatakan bahwa keputusan Rusia untuk mencoba maju tanpa aksi pendukung di sisi sayap akan menyebabkan kerugian yang sangat besar dengan keuntungan yang sangat minim. Para analis itu benar sekali. Pada 1 Juli, Pusat Studi Strategis dan Internasional atau CSIS telah mengumpulkan cukup data untuk menunjukkan betapa menyedihkannya laju kemajuan Rusia dengan strategi ini. Media tersebut mencatat bahwa periode antara Desember 2025 hingga Juni 2026, pasukan Rusia hanya maju sejauh 15 km ke arah Sloviansk dengan laju kemajuan harian sekitar 90 meter per hari. Kamu tidak perlu menjadi Usain Bolt untuk menempuh jarak itu dalam waktu sekitar 10 atau 15 detik jika berlari. Tetapi Rusia membutuhkan waktu sehari penuh untuk maju sejauh itu selama lebih dari 6 bulan berturut-turut. Dan bahkan setelah itu, pasukan Rusia masih tetap berada sekitar 20 km di sebelah timur Sloviansk itu sendiri. Berdasarkan kecepatan maju seperti itu, Rusia akan membutuhkan 222 hari lagi hanya untuk mencapai pinggiran kota tersebut. Dengan kata lain, baru pada awal tahun 2027, Rusia akan berada dalam posisi untuk benar-benar mencoba melakukan serangan sesungguhnya. Dan setiap kali kita melihat sesuatu seperti yang baru saja terjadi di awal Agustus, pasukan Rusia mengalami kemunduran. Analis militer Clement Molin merangkum situasi di luar Sloviansk dan di sebagian besar garis depan dengan baik dalam sebuah postingan di X pada 31 Juli.
di mana dia mengatakan bahwa ladang-ladang di Ukraina Timur mulai terlihat seperti papan catur. Parit-parit ada di mana-mana, bersama dengan benteng-benteng lain yang pada dasarnya telah membagi wilayah di luar Sloviansk menjadi kotak-kotak terpisah yang telah diubah Ukraina menjadi zona maut yang dipenuhi drone. Pada tahun 2026 saja, Ukraina telah menggali lebih dari 3.800 km parit-parit ini dan kemungkinan masih terus menggali lebih banyak lagi. Setiap parit dibuat untuk menghentikan Rusia maju menggunakan tank dan kendaraan lapis baja. Prajurit harus menyusup dan berjalan kaki, dan mereka harus menavigasi parit-parit ini untuk mencapai lokasi yang diperintahkan untuk mereka tuju. Apa yang telah diciptakan Ukraina adalah papan catur pertahanan. Setiap kotaknya dipenuhi dengan drone yang menyerang setiap tentara Rusia yang mereka lihat. Kami berasumsi akan ada pertahanan lain juga, seperti artileri yang menyerang begitu tentara Rusia telah diarahkan ke posisi oleh parit-parit, bersama dengan regu pencari dan penghancur yang terus-menerus berburu. Inilah situasi yang telah diciptakan Ukraina di luar Sloviansk. Perangkap demi perangkap, dan yang bisa dilakukan pasukan Rusia hanyalah tersandung dari satu perangkap ke perangkap berikutnya. Dengan gagalnya upaya terbaru untuk maju, Rusia terpaksa mengandalkan strategi lama yang sudah terbukti untuk mencoba menciptakan kondisi yang lebih menguntungkan. Bom luncur sedang diluncurkan secara massal. Itu menurut ISW yang melaporkan komentar dari Kepala Administrasi Militer Sloviansk, Vadim Liak, yang mengatakan bahwa Rusia melakukan serangan bom luncur FAB-250 terhadap Sloviansk pada pagi hari tanggal 2 Agustus. Kemungkinan untuk mendukung upaya serangan yang berhasil digagalkan oleh serangan balasan Ukraina. Ini bukan strategi baru bagi Rusia. Penggunaan bom luncur juga bukan hanya soal mencoba mengubah situasi di medan perang. Rusia ingin menimbulkan kekacauan sebanyak mungkin dengan senjata-senjata ini, dan mereka tidak segan membunuh warga sipil untuk melakukannya. Sekitar seminggu sebelum serangan Rusia gagal, RBC Ukraina melaporkan bahwa Rusia meluncurkan 3 serangan bom luncur terhadap Sloviansk dalam waktu 24 jam pada 24 Juli, melukai 16 orang. Dalam prosesnya, seorang anak termasuk di antara yang terluka, dan itulah tujuan Putin dan tentaranya. Jika mereka tidak bisa maju di darat, mereka akan meneror dari udara. Sejujurnya, ini tampaknya menjadi satu-satunya strategi yang benar-benar efektif yang masih dimiliki Rusia. Tapi bom luncur tidak membantu pasukan darat Rusia pada tanggal 1 dan 2 Agustus. Ukraina berhasil mengalahkan pasukan tersebut, menumpulkan tonjolan garis depan, dan memaksa Rusia kembali menyusun strategi. Sudah jelas pada titik ini bahwa setiap serangan ke Sloviansk berarti kematian bagi pasukan Rusia. Jadi pertanyaannya, mengapa Putin terus memerintahkan serangan-serangan ini? Ada jawaban yang bagus untuk pertanyaan itu yang akan kami ungkapkan sebentar lagi. Tapi sebelum itu, ini adalah pengingat bahwa Anda sedang menonton acara militer. Jika Anda belum berlangganan, sekarang adalah waktu yang tepat untuk menekan tombol dan mengaktifkan notifikasi agar Anda tidak ketinggalan video kami. Sloviansk itu penting karena satu alasan sederhana. Sloviansk adalah bagian dari sabuk benteng Donetsk yang harus dihancurkan Rusia jika ingin merebut Donetsk dan pada akhirnya wilayah Donbas yang lebih luas yang diinginkan Putin sejak ia melancarkan kampanye agresinya pada kalau tahun 2014. Sabuk ini merupakan konsentrasi dari 4 kota yang membentang dalam garis sepanjang 50 km di sepanjang jalan raya H20 di Donetsk. Sebelum Putin melancarkan invasinya, keempat kota ini memiliki jumlah penduduk gabungan sebanyak 380.000 jiwa, dengan Sloviansk sebagai yang terbesar di antara keempatnya, dengan jumlah penduduk sebelum perang sebanyak 105.000 jiwa, menurut laporan ISW. Ukraina telah menghabiskan lebih dari 1 dekade untuk memperkuat keempat kota ini, sejak Putin melancarkan kampanye agresinya pada tahun 2014. Masing-masing kota dipenuhi dengan pertahanan, hingga merebut sabuk benteng ini akan jauh lebih sulit dibandingkan pencapaian strategis lain yang telah diraih Rusia sejak serangan awal mereka pada Februari dan Maret 2022. Jika digabungkan, wilayah sabuk benteng ini lebih dari 7 kali lipat lebih besar dari Pokrovsk yang membutuhkan waktu lebih dari 1 tahun untuk direbut Rusia, dan sekitar 4 kali lebih besar dari Bakhmut, di mana pertempurannya termasuk yang paling berdarah yang pernah kita saksikan selama perang ini. Selain itu, Sloviansk memiliki arti simbolis dan strategis bagi Rusia. Di kota inilah Putin berhasil membangun pijakan pro-Rusia pertamanya pada tahun 2014, menurut laporan DW. Separatis lokal bahkan sempat berhasil menguasai Sloviansk dengan bantuan intelijen Rusia pada tahun 2014. Bagi Putin, hal itu menjadikan Sloviansk sebagai bukti dari klaimnya yang terus-menerus bahwa orang Rusia dan Ukraina adalah satu bangsa, dan bahwa Ukraina ingin menjadi bagian dari Rusia. Hanya rezim di Kiev yang menghalanginya. Menguasai Sloviansk berarti menyelesaikan pekerjaan yang telah dimulai Rusia lebih dari 1 dekade yang lalu. Dalam konteks yang lebih luas dari perang yang telah berkecamuk selama 4,5 tahun, yang pada dasarnya membantah semua klaim simbolis Putin, Sloviansk juga menawarkan akses ke Jalan Raya M03. Jalan raya itu menghubungkan Kiev ke Kharkiv, lalu ke Donetsk, dan akhirnya menuju wilayah Rostov di Don, Rusia. Jika Rusia berhasil menguasai jalan raya ini, mereka dapat memutus akses Ukraina ke barat laut negara itu, membuat Sloviansk terisolasi, dan mencegah Ukraina menggunakan jalan raya tersebut untuk mengirim pasukan dan pasokan ke Donetsk. Ukraina juga akan kesulitan untuk mengganti pasukan dari Donetsk, sehingga Rusia bisa terus menghantam pasukan pertahanan yang semakin kelelahan.
Dengan semua hal ini, masuk akal jika Rusia terus melancarkan serangan ke arah Sloviansk, bahkan dengan semua korban jiwa dan berulang kali terjebak saat mereka mengira telah menembus garis depan. Rencana Rusia itu sederhana. Pertama, mereka merebut Leman, yang menurut kantor berita Rusia TASS telah direbut pada akhir Juli. Dari Leman, Rusia bergerak masuk dan menembus Sloviansk, yang kemudian memberi Rusia kemampuan untuk melancarkan serangan ke Krematorsk. Rusia mengklaim telah menyelesaikan langkah pertama dari strategi ini. Namun, laporan Euromaidan Press pada 4 Agustus menunjukkan sebaliknya. Seperti yang sering terjadi ketika Rusia mengklaim telah merebut sebuah permukiman, yang tampaknya terjadi adalah unit infiltrasi telah masuk, tetapi kendali penuh masih jauh dari tercapai. Rusia masih jauh dari menguasai Leman, menurut juru bicara pasukan gabungan Ukraina, Viktor Trukhobov. Dan sampai Rusia benar-benar menguasai, setiap upaya untuk menyerang Sloviansk akan berakhir sama seperti serangan pada 1 dan 2 Agustus. Karena Rusia belum memiliki titik loncatan yang dibutuhkan untuk serangan sukses terhadap kota sabuk benteng itu. Jadi itulah situasi Rusia di Sloviansk saat ini. Mereka akan terus melancarkan serangan, tapi masih sangat jauh dari mencapai perbatasan kota, apalagi merebutnya. Kita bisa melihat ini sebagai gambaran kecil dari apa yang terjadi di Donetsk secara keseluruhan. Bagaimanapun juga, situasinya sama. Rusia terus menekan, tapi tidak terlalu jauh kemajuannya. Rencana Rusia adalah menduduki seluruh Donetsk pada akhir tahun 2026. Rencana itu sekarang berantakan karena kemajuannya sangat lambat, sehingga mereka akan beruntung jika bisa mencapai pinggiran Sloviansk pada akhir tahun ini. Belum lagi merebut kota-kota sabuk benteng lainnya yang harus dikuasai. Kita sudah membahas betapa lambatnya kemajuan Rusia menuju kota itu. Di Donetsk dan di Ukraina secara keseluruhan, situasinya bahkan terlihat lebih buruk. Dalam penilaian 1 Agustus terhadap kampanye Rusia selama bulan Juli, ISW mencatat bahwa Rusia hanya berhasil maju sejauh 37,8 km persegi di Ukraina dengan rata-rata pencapaian 1,22 km persegi per hari. Sebagai perbandingan, itu adalah wilayah yang lebih kecil dari Manhattan, seperti yang dijelaskan oleh lembaga think tank tersebut. Ada kabar baik bagi Rusia karena bulan Juli merupakan bulan kedua berturut-turut di mana pasukan Putin berhasil memperoleh pertambahan wilayah bersih di Ukraina. Bulan Juni menunjukkan kemajuan serupa meskipun lebih kecil, yaitu 30,02 km persegi. Sementara bulan April dan Mei jika digabungkan membuat Rusia kehilangan hampir 400 km persegi wilayah. Jadi Rusia masih berusaha mengejar kerugian yang dialaminya di awal tahun 2026. Sejauh ini Rusia baru menutupi sekitar setengah dari kerugian yang terjadi pada bulan April. Itu bukanlah hal yang baik bagi negara yang seharusnya sedang melakukan serangan dan menggempur Donetsk. Laju kemajuan yang menyedihkan ini semakin terlihat buruk jika Anda memperhitungkan kerugian Rusia pada bulan Juli. Pada tanggal 3 Agustus, Kiev Independent melaporkan bahwa kerugian tersebut mencapai 42.860 tentara tewas atau terluka, yang merupakan angka tertinggi bahkan lebih untuk tahun 2026. Rekor tertinggi sebelumnya terjadi pada bulan Juni ketika Rusia kehilangan 39.290 tentaranya. Artinya, Rusia mengorbankan lebih dari 1.130 tentaranya untuk setiap kilometer persegi yang mereka duduki selama bulan tersebut. Sabuk benteng itu jelas menjalankan fungsinya, dan seperti yang kita lihat pada tanggal 1 dan 2 Agustus, para pembela Sloviansk sangat efektif. Untuk wilayah Donetsk secara keseluruhan, merebut wilayah tersebut sebelum akhir tahun 2026 adalah tujuan yang mustahil. Satu-satunya cara hal itu bisa terjadi adalah jika semua pembela Ukraina secara bersamaan memutuskan untuk berhenti bertempur. Dan mengingat ketidakmampuan para tentara Rusia, kami bahkan tidak yakin bahwa meletakkan senjata saja sudah cukup bagi Rusia untuk merebut sabuk benteng itu sebelum akhir tahun. Mengabaikan hinaan, laju kemajuan yang kita lihat pada bulan Juni dan Juli begitu lambat sehingga analis intelijen sumber terbuka Deep State mengatakan bahwa Rusia bahkan tidak akan mampu merebut Donetsk pada ribut tahun 2027, apalagi 2026. Satu-satunya hal yang tampaknya mampu mengubah prediksi suram ini bagi Rusia adalah jika Putin benar-benar menindaklanjuti rumor bahwa ia sedang bersiap untuk memobilisasi 500.000 tentara Rusia setelah pemilihan Duma negara pada bulan September. Itulah posisi menyedihkan yang kini dihadapi oleh pemimpin Rusia. Dia tidak bisa merebut Donetsk seperti yang dia katakan, dan satu-satunya cara agar hal yang mustahil itu menjadi masuk akal adalah dengan melakukan satu hal yang berulang kali dia janjikan tidak akan dia lakukan. Semua ini tidak membantu para tentara yang baru saja dikorbankan Rusia di dekat Sloviansk. Mereka diperintahkan untuk maju ke Raka, dan Raka itulah yang mereka temukan. Namun, serangan balasan Ukraina di Sloviansk hanya memberikan sedikit petunjuk tentang apa yang sebenarnya terjadi pada garis depan Donbas Rusia. Garis itu berada di ambang kehancuran. Negosiasi gagal. Perang antara AS dan Iran telah kembali berkobar, dan kedua belah pihak bertempur dengan segala yang mereka miliki. Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengatakan pada 20 Juli bahwa negaranya kini berada dalam perang skala penuh, dan perang pasti membawa korban. AS secara tragis telah mengalami sejumlah korban akibat serangan Iran. Kerugian tersebut tidak akan dibiarkan tanpa balasan.
Iran telah melewati batas yang tak termaafkan di mata Amerika Serikat dengan melakukan serangan terhadap pangkalan udara Amerika. Rezim tersebut mengira bahwa mereka bisa bermain api, tetapi AS membalas dengan amarah besar, melakukan pembalasan tanpa ampun yang menunjukkan kepada rezim Iran bahwa setiap upaya mereka untuk menghancurkan AS akan dibalas dengan kekuatan 10 kali lipat. Akhir pekan penuh kekerasan membuat AS berduka setelah beberapa tentaranya tewas dalam serangan Iran. Serangan terburuk terjadi di pangkalan udara Amerika Serikat di Yordania, di mana sebuah rudal Iran berhasil menembus pertahanan udara pangkalan tersebut. CBS News melaporkan bahwa rekaman serangan tersebut menunjukkan penggunaan rudal balistik presisi yang tiba hampir tanpa peringatan. Para tentara terlihat berlarian mencari perlindungan saat rudal yang tampaknya disertai oleh drone serang Syahid jatuh menghantam. Serangan tersebut merupakan yang kedua dalam 2 hari berturut-turut yang diluncurkan Iran terhadap pangkalan di Yordania, dan yang keempat dalam 5 hari di mana Iran menargetkan pasukan Amerika di Yordania. Puluhan tentara terluka dalam serangan-serangan ini. 2 orang yang tewas telah diidentifikasi sebagai Letnan 1 Tyler James Vian yang berusia 25 tahun dan prajurit Isabella Gonzalez yang baru berusia 19 tahun. Keduanya ditempatkan di pangkalan udara Muwafaq Salti, di mana mereka bertugas sebagai bagian dari Resimen Artileri Pertahanan Udara Angkatan Darat Amerika Serikat. Setelah serangan itu, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio mengungkapkan bahwa meskipun pertahanan udara Amerika aktif, itu tidak cukup untuk menghentikan rudal yang menyebabkan kerusakan. Kami menembak jatuh hampir semua rudal, kata Rubio sebelum menambahkan, 1 berhasil lolos, menghantam tempat yang salah, dan secara tragis, ini sangat memilukan. Tragedi lain kembali menimpa ASS tak lama setelah itu. Di Irak Utara, seorang tentara ketiga meninggal dunia setelah ikut serta dalam upaya melakukan peledakan terkendali terhadap drone serang Iran yang belum meledak. Seorang tentara lain juga terluka dalam ledakan tersebut. Selain itu, kami hanya memiliki sedikit rincian tentang insiden itu. Meskipun Rubio juga berkomentar, menyatakan mereka sedang menonaktifkan amunisi dan terjadi kecelakaan dalam proses tersebut sehingga mereka terluka. Kami sangat bersyukur memiliki para prajurit Amerika yang begitu heroik dan mengabdi kepada negara kita. Presiden Amerika Donald Trump juga menyampaikan bela sungkawa dengan mengatakan, ya, kami sangat berduka. Tapi Anda tahu, orang-orang hebat itu, para patriot hebat yang berjuang agar Iran tidak memiliki senjata nuklir. 3 kematian ini adalah yang pertama di antara anggota militer Amerika Serikat selama berbulan-bulan. Dan ini menunjukkan bahwa perang antara Amerika Serikat dan Iran telah meningkat kembali. Menurut New York Times, ASS kini telah kehilangan total 16 tentara akibat perang tersebut. BBC mengatakan jumlahnya lebih tinggi, yaitu 17 orang. Setelah seorang pilot Angkatan Laut AIC yang hilang pada awal Juli dinyatakan meninggal dunia, meskipun tampaknya kematian tersebut belum dikonfirmasi secara resmi. Amerika Serikat masih berduka atas kehilangan 3 tentaranya. Namun pemerintahan negara itu menjanjikan sesuatu yang lain setelah serangan terbaru Iran terhadap pangkalan udara Muzaffar Salti, yaitu hukuman. Dan hukuman itu dijatuhkan dengan rentetan daya tembak yang dahsyat. Itu menunjukkan kepada Iran bahwa mereka mungkin bisa menyelundupkan 1 rudal balistik melewati pertahanan udara Amerika. Tetapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa untuk menghentikan Amerika Serikat mengirimkan puluhan rudal miliknya sendiri bersama dengan bom dan apapun yang dipilih AS Serikat untuk dilepaskan ke daratan utama Iran. Pada 19 Juli, AP News melaporkan bahwa militer Amerika Serikat telah melakukan serangkaian serangan udara dahsyat sepanjang hari sebagai cara untuk segera menghukum rezim Iran atas kematian para tentara Amerika. Serangan-serangan tersebut, meskipun sebagai balasan, juga bersifat taktis. Serangan itu bersama dengan semua hal lain yang telah dilakukan Amerika Serikat selama beberapa hari terakhir dirancang untuk melemahkan cengkraman Iran atas Selat Hormuz. Ketika terbuka, selat itu menjadi jalur bagi sekitar 20% pasokan minyak dunia untuk mencapai tujuannya. Namun sejak perang antara Iran dan Amerika Serikat kembali memanas, selat itu sekali lagi diblokir karena Iran menggunakan taktik asimetris untuk membuat pelayaran melalui Hormuz menjadi terlalu berisiko bagi kapal dagang biasa. Sebagian besar serangan balasan Amerika terjadi di wilayah dekat Sirik yang terletak di Selat Hormuz, kemungkinan menjadikannya titik peluncuran bagi drone dan kapal cepat yang membuat perjalanan melalui Hormuz menjadi mustahil. AP News melaporkan bahwa kantor berita pemerintah Iran, IRNA, mengatakan bahwa serangan pertama dilaporkan sekitar pukul 01.30 waktu setempat terjadi di Provinsi Hormuzgan Selatan. Serangan berikutnya terjadi di Bandar Abbas yang menjadi lokasi pangkalan Angkatan Laut Utama yang digunakan untuk membantu rezim mengontrol Selat Hormuz dan Haji Abad yang berada di Provinsi Hormuzgan. AS juga tampaknya telah menyerang lokasi yang dekat dengan Pulau Qeshm yang terletak di dalam Selat Hormuz dan dikabarkan menjadi lokasi benteng rudal bawah tanah yang sangat besar. PBS memberikan informasi lebih lanjut tentang apa yang menjadi target Amerika Serikat. Dilaporkan bahwa Komando Pusat AS Serikat menargetkan lokasi pengawasan, infrastruktur logistik militer, penyimpanan senjata bawah tanah, dan kemampuan maritim dalam gelombang serangan balas dendamnya. Serangan Amerika Serikat diyakini telah mengenai baik pembangkit listrik maupun pabrik desalinasi di Hormuzgan. Yang terakhir merupakan serangan yang sangat terarah. IRNA mengklaim bahwa 10.000 orang
kini terputus dari pasokan air bersih akibat serangan-serangan ini. Serangan di dekat Pulau Kesh juga dilaporkan menargetkan sebuah pabrik desalinasi, karena tampaknya gempuran balas dendam Amerika telah berkembang menjadi strategi yang dirancang untuk memutus Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC dan militer Iran dari kebutuhan pokok. Di Bandar Abbas, AS menghancurkan sebuah jembatan dan 2 terowongan. Serangan-serangan itu telah mencegah lalu lintas masuk ke pangkalan vital tersebut. Iran juga telah mengakui serangan lain terhadap infrastruktur listrik, meskipun mereka hanya memberikan sedikit rincian, selain mengklaim bahwa serangan Amerika selama 3 minggu terakhir telah menewaskan setidaknya 50 orang dan melukai lebih dari 500 orang. Inilah yang disebut balas dendam. Jika Iran akan menyerang pangkalan udara Amerika Serikat dan membunuh tentara Amerika dengan rudal balistik, Amerika Serikat akan membalas dengan serangan besar-besaran yang begitu dahsyat hingga melanda beberapa wilayah Iran. Dan balas dendam itu tidak berhenti di situ. Serangan-serangan ini dilanjutkan lagi pada malam tanggal 19 Juli dan berlanjut hingga tanggal 20. Menandai hari ke-9 berturut-turut, Amerika Serikat menggempur Iran dengan kekuatan udara yang unggul. Sirik kembali menjadi target. Begitu juga dengan kota Tabriz, Jask, dan Chabahar, menurut laporan Al Jazeera. Sekali lagi tujuan utamanya adalah melonggarkan cengkeraman Iran atas Selat Hormuz, dan militer Amerika Serikat berkomentar bahwa tujuannya adalah melemahkan kemampuan militer Iran yang digunakan untuk menyerang kapal-kapal komersial dan pelaut yang melintasi Selat Hormuz. Serangkaian serangan ini terjadi tidak lama sebelum pembuatan video ini, dan kami belum memiliki detail lengkap tentang apa saja yang dihancurkan oleh Amerika Serikat. Sejauh ini, laporan mencatat bahwa ledakan terlihat dan terdengar di kota-kota yang dimaksud, dan pertahanan udara Iran yang tersebar mencoba membalas tembakan. Informasi lebih lanjut kemungkinan akan terungkap, dan tidak mengejutkan jika diketahui bahwa Amerika Serikat menargetkan jenis target logistik dan energi yang sama seperti yang mereka serang dalam serangan balasan awal mereka. Kami menghantam mereka sangat keras lagi malam ini, dan kami melakukannya untuk menghormati mungkin tiga patriot hebat, ujar Trump setelah serangan Amerika. Akan sulit bagi IRGC untuk berargumen karena rezim Iran sekali lagi harus memilah puing-puing dari serangkaian target yang berhasil dihancurkan oleh Amerika Serikat. Meskipun ada pepatah bahwa balas dendam adalah hidangan yang paling baik disajikan dingin, Amerika Serikat mengambil pendekatan yang berbeda. Api adalah balas dendam terbaik bagi Amerika. Begitu banyak api hingga Iran dipaksa menyesal pernah membunuh tentara Amerika. Namun siapapun yang telah mengikuti perang Iran sejak dimulainya operasi Epic Fury hingga serangan terbaru pasti tahu satu hal, konflik ini masih jauh dari selesai. Mungkin. Perang dengan Iran telah ditandai oleh perubahan yang terus-menerus seperti roller coaster. Tapi pertanyaannya adalah, apa yang akan terjadi selanjutnya? Kami akan memberikan beberapa kemungkinan jawaban untuk pertanyaan itu sebentar lagi. Tapi sebelum itu, ini adalah acara militer. Jika Anda belum berlangganan saluran ini, sekarang adalah waktu yang tepat untuk melakukannya. Dan jika Anda ingin memastikan bahwa Anda menonton video terbaru kami segera setelah dipublikasikan, ingatlah untuk menekan tombol notifikasi. Kita bisa membagi jawaban kita tentang apa yang mungkin terjadi selanjutnya ke dalam 2 kategori, yaitu jangka pendek dan jangka panjang. Dalam waktu dekat, ada kombinasi aneh antara pembicaraan tentang kemungkinan perdamaian dan eskalasi yang jelas yang kita lihat dari kedua belah pihak. Dalam laporan tertanggal 20 Juli, Sky News mengatakan bahwa para mediator dalam negosiasi antara Amerika dan Iran dilaporkan telah menyampaikan proposal gencatan senjata selama 10 hari kepada rezim Iran. Ide dari gencatan senjata ini tampaknya adalah untuk memberikan waktu kepada para negosiator dari kedua belah pihak agar mereka dapat bekerja kembali menuju sesuatu yang mirip dengan kesepakatan sementara yang pernah dicapai Amerika Serikat dan Iran pada bulan Juni lalu. Kesepakatan itu seharusnya masih berlaku. Faktanya, kita baru melewati sekitar setengah dari periode 60 hari yang dimaksudkan untuk memberikan kelonggaran bagi para negosiator, selain juga untuk memulai kembali lalu lintas melalui Selat Hormuz. Iran juga telah mengonfirmasi penerimaan pesan dari para mediator, meskipun Kementerian Luar Negerinya menolak untuk menjelaskan secara rinci. Namun, roda diplomasi masih bisa bergerak perlahan, bahkan di tengah semua serangan balasan ini. Dan itu mungkin cara terbaik untuk menggambarkan apa yang sedang terjadi di Iran saat ini. Setiap kali Iran menyerang, Amerika Serikat merespons, dan sebaliknya. Komando Militer Gabungan Iran sudah mengatakan melalui media pemerintah bahwa setiap tindakan serakah, penindasan, totalitarianisme atau kekejaman dari pihak Amerika Serikat akan dibalas dengan respons yang menghancurkan. Tampaknya Iran juga akan menindaklanjuti pernyataan tersebut, baik dengan serangan terhadap pangkalan Amerika Serikat maupun terhadap musuh lain atau negara-negara teluk. Iran sudah kembali melakukan serangan di Irak, di mana mereka mengirimkan drone ke markas Partai Kebebasan Kurdistan pada dini hari tanggal 19 Juli. Drone tersebut melukai 8 orang. Pemimpin tertinggi Iran, Mojtaba Khamenei, juga telah memperingatkan bahwa Amerika Serikat akan mendapatkan pelajaran yang tak terlupakan sebagai balasan atas serangan balas dendamnya. Khamenei juga menyebut tanda tangan Trump pada perjanjian atau dokumen gencatan senjata apapun sebagai tidak berharga dan tidak sah saat ia mengecam serangan-serangan Amerika Serikat sebelumnya yang menurutnya telah melanggar kesepakatan 60 hari yang sudah ada. Semua ini tidak terdengar seperti ada banyak harapan bagi para mediator yang sedang berusaha mengakhiri ketegangan terbaru antara Iran dan Amerika Serikat. Memang, Selat Hormuz yang menjadi pusat dari begitu banyak
banyak pertikaian ini sekali lagi telah ditutup. Baik Amerika Serikat maupun Iran telah membuat pengumuman tentang blokade, dengan pihak Amerika mengklaim akan menghentikan kapal-kapal Iran dan pihak Iran menyatakan bahwa hampir semua kapal selain milik mereka sendiri di selat tersebut akan menjadi target. Rubio menuduh Iran menggunakan Hormuz sebagai alat tawar-menawar. Dia benar, tetapi dari sudut pandang militer murni, sulit untuk menyalahkan Iran atas tindakan tersebut. Kendali atas Selat Hormuz memungkinkan Iran menciptakan kekacauan perdagangan sedemikian rupa, sehingga negara-negara lain mulai menekan Amerika Serikat untuk menghentikan perangnya. Untuk mengatasi hal itu, Rubio juga mendorong negara-negara lain untuk meningkatkan tekanan terhadap Iran, baik untuk mendukung Amerika Serikat maupun membantu kapal dagang berlayar melalui selat tersebut. Amerika Serikat akan melakukan dan terus melakukan apa yang perlu dilakukan untuk melindungi pelayaran global, tetapi negara-negara lain juga harus mulai meningkatkan peran mereka dan memberikan, baik itu perlengkapan maupun dana, untuk membantu memikul beban tersebut, tegas Rubio. Apakah seruan itu akan dijawab? Masih menjadi perdebatan. Negara-negara lain tidak membantu Amerika Serikat keluar dari kesulitannya di awal perang, dan mereka juga kecil kemungkinan akan menyediakan kapal perang sekarang. Harga minyak juga sedang naik, meskipun belum mencapai harga lebih dari $100 per barel, seperti yang kita lihat pada minggu-minggu awal operasi Epic Fury. Harganya mulai mendekati angka itu setelah serangan balasan Amerika Serikat. Harga satu barel minyak sempat naik di atas $90, meskipun kemudian turun kembali ke kisaran 80-an atas tak lama setelah itu. Sulit membayangkan harga akan turun lebih rendah selama aksi balas-membalas ini terus terjadi, dan Selat Hormuz tetap terlalu berisiko untuk dilalui kapal dagang. Dan selain semua masalah mendesak ini, sudah sangat jelas bahwa risiko yang dihadapi tentara Amerika Serikat yang beroperasi di dalam dan sekitar Iran semakin tinggi. Kita belum pernah melihat kematian dalam skala sebesar ini dalam waktu sesingkat ini sejak minggu-minggu awal perang di Iran. Dan tampaknya Iran kemungkinan akan meningkatkan serangan drone dan misilnya seiring Amerika Serikat terus melancarkan serangan ke daratan utama dan fasilitas di Selat Hormuz. Sayangnya ini berarti bahwa 3 kematian yang memicu aksi balasan Amerika Serikat pada akhir pekan hingga 20 Juli kemungkinan besar bukanlah yang terakhir. Iran masih memiliki banyak misil. Iran mampu memproduksi ribuan drone setiap bulannya. Dan seperti yang kita lihat di Irak, drone-drone itu bisa tetap berbahaya bahkan ketika sudah dijatuhkan. Itu mencakup aspek langsung dari apa yang mungkin terjadi selanjutnya dalam perang. Tapi bagaimana dengan masa depan? Sebagian besar spekulasi berfokus pada masa depan di mana perang semakin memanas, yang tampaknya memang kesanalah arahnya. Di tengah pemimpin tertinggi Iran yang menyatakan bahwa tanda tangan Trump tidak ada harganya, bahkan tidak sebanding dengan kertas tempat tanda tangan itu ditulis, dan runtuhnya kesepakatan 60 hari di titik tengahnya. Amerika Serikat tampaknya memang sedang bersiap untuk pertempuran yang lebih panjang. Dalam sebuah laporan tanggal 19 Juli, Ynet mengungkapkan bahwa telah terjadi penumpukan pasukan Amerika Serikat di sekitar Iran dalam beberapa hari terakhir, seiring dengan kedatangan jet tempur dan pesawat pengisian bahan bakar di Israel. Media yang sama mengatakan bahwa lebih banyak pasukan Amerika Serikat telah dikerahkan ke wilayah Teluk, dan meskipun Israel tampaknya tidak terlibat dalam eskalasi terbaru ini, situasinya bisa berubah sewaktu-waktu. Dengan pemilu paruh waktu Amerika Serikat yang akan datang, pemerintahan Trump akan berusaha menjaga agar pertempuran tetap terkendali. Tetapi kita sudah bisa melihat betapa sulitnya hal itu, karena pertempuran sudah mulai tidak terkendali. Tampaknya kita akan melihat pengerahan kekuatan yang lebih besar lagi jika Iran melakukan lebih banyak serangan balasan. Selain itu, ingat komentar yang kami bagikan dari Masoud Pezeshkian di awal video. Presiden Iran percaya bahwa negaranya sekarang terlibat dalam perang skala penuh, yang berarti retorika semakin memanas, hingga Iran mengatakan bahwa mereka menganggap apa yang terjadi sekarang sebagai masalah hidup dan mati bagi rezim yang berkuasa. Kemana arah perang itu akan bergerak masih harus dilihat. AS mulai kehabisan rudal pertahanan udara dan amunisi jarak jauh menurut laporan berita, yang akan menjadi masalah jika Amerika bermaksud mempertahankan strategi yang sama seperti yang digunakan hingga saat ini. Serangan udara harus dikurangi untuk mencegah persediaan habis. Atau AEK Risat harus melengkapi serangan udaranya dengan langkah-langkah lain, mungkin termasuk mengirim pasukan darat jika Pezeshkian benar dan konflik berkembang menjadi perang skala penuh. AA mengindikasikan bahwa setidaknya Amerika Serikat sedang berupaya meningkatkan eskalasi. Media tersebut melaporkan klaim yang dibuat oleh penyiar publik Israel Khan yang pada 19 Juli menyatakan bahwa pasukan keamanan Israel dan AS Serikat yang tidak disebutkan namanya telah memberitahukan bahwa akan ada lagi yang menyusul. Apa artinya itu adalah sesuatu yang hanya akan kita ketahui di masa depan. Adapun negara-negara Teluk yang bertetangga dengan Iran, mereka bersiap untuk lebih banyak gejolak. Bahkan mereka sudah mengalaminya. Bagaimanapun, pangkalan es yang diserang Iran berada di Yordania. Setiap negara yang berada dalam jangkauan drone atau rudal Iran, dan terutama yang memiliki aliansi dengan AS, tahu bahwa mereka akan mengalami peningkatan serangan. Iran dapat menghantam AS secara langsung dengan menargetkan pangkalan Amerika di negara-negara Teluk. Iran juga dapat menambah tekanan kepada Amerika dengan menyerang fasilitas energi dan infrastruktur lain di negara-negara tersebut. Meskipun pendekatan seperti itu harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Jika terlalu berlebihan, negara-negara Teluk lainnya mungkin merasa terdorong untuk bergabung dengan Amerika Serikat dalam perangnya. Tujuan Iran adalah menyerang negara-negara tersebut cukup keras agar mereka mendesak Amerika Serikat untuk kembali bernegosiasi. Kuwait, Arab Saudi, dan Yordania sudah terkena serangan, dan itu baru permulaan jika perang terus meningkat. Mengenai jalan keluar, sulit untuk melihat dari mana itu bisa datang. Apakah jalan keluar itu benar-benar ada? Itulah pertanyaan kunci yang harus diajukan, terutama karena jalan keluar yang sebelumnya tampak tersedia, kini telah runtuh.
Amerika Serikat akan terus berharap bahwa serangannya dapat menambah beban ekonomi rezim Iran hingga pada titik di mana rezim tersebut terpaksa menyerah. Rezim itu telah menunjukkan di masa lalu bahwa mereka akan terus bertarung, dan semua retorika mereka menunjukkan bahwa pertarungan yang lebih besar daripada yang pernah kita lihat sebelumnya akan segera terjadi. Mereka berharap bahwa pengaruh yang mereka miliki atas Selat Hormuz akan memaksa Amerika Serikat untuk mundur. Kedua belah pihak mengajukan tuntutan yang tampaknya tidak mau dipenuhi pihak lawan. Itulah inti permasalahannya. Selama Iran masih memiliki ambisi nuklir dalam bentuk apapun, tampaknya Amerika Serikat akan menyerang. Jika Amerika Serikat terus menyerang, Iran tidak akan mau bernegosiasi dan akan melancarkan serangan-serangan yang pada awalnya memicu balasan dari Amerika Serikat. Hanya ada satu hal yang bisa kita katakan dengan pasti. Tidak ada yang pasti. Masing-masing pihak tampaknya yakin bahwa mereka bisa saling menunggu hingga lawannya menyerah. Dan meskipun Amerika Serikat sudah melakukan balas dendam secara habis-habisan, Iran belum runtuh. Mereka ingin menyingkirkan pemimpin Amerika Serikat. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan hal itu setelah kejadian, sambil menambahkan, "Saya ada di setiap daftar. Saya lihat pagi ini, saya ada di setiap daftar mereka. Dan sejauh ini, sepertinya saya cukup beruntung. Tapi mungkin itu tidak akan bertahan lama." Apa yang memicu pernyataan ini? Iran mencoba membunuh Trump. Saat Trump berada di Ankara, Turki, di mana dia bertemu dengan para pemimpin NATO, sebuah rencana sedang disusun di sudut tergelap Teheran. Ini adalah kesempatan untuk menghancurkan Air Force One dan menyingkirkan Trump dari permainan. Namun ISIS menggagalkan rencana itu dengan satu langkah cerdas. Dan apa yang terjadi selanjutnya mempermalukan Iran, mengajarkan rezim itu sebuah pelajaran sederhana. Buat pilihan bodoh, terima akibat bodoh. Semuanya dimulai di Ankara, di mana Trump terbang untuk menghadiri KTT NATO yang diikuti oleh para pemimpin dari seluruh negara anggota NATO. Pertemuan itu seharusnya menjadi kesempatan bagi para pemimpin tersebut untuk membangun hubungan yang lebih erat dan membahas apa yang perlu dilakukan terhadap ancaman yang semakin berkembang di seluruh dunia, termasuk di Rusia dan Teluk. Namun di balik layar, sesuatu yang aneh terjadi. Trump telah terbang ke Ankara dengan versi terbaru Air Force One yang dihadiahkan kepada Amerika Serikat oleh Qatar. Jet itu sendiri sudah kontroversial. Trump harus membantah tuduhan bahwa jet itu adalah hadiah untuk dirinya, bukan untuk AS. Selain itu, jet tersebut akan memerlukan waktu untuk dilengkapi dengan semua peralatan pertahanan yang ada di Air Force One sebelumnya. Peningkatan dan penyempurnaan tambahan akan dilakukan pada musim gugur, kata Sekretaris Pers Gedung Putih Caroline Leavitt. Namun hal itu belum dilakukan, dan mungkin itu alasan mengapa Trump membuat keputusan aneh di Ankara. Meskipun Trump terbang ke Ankara dengan jet Qatar, dia menyelesaikan setidaknya sebagian perjalanan pulang dengan versi lama Air Force One yang seharusnya digantikan oleh jet tersebut. Trump tampak santai saat itu. Ketika ditanya mengapa dia berpindah pesawat, dia hanya menjawab bahwa dia ingin terbang dengan jet yang lain demi mengenang masa lalu, bahwa Trump sedang menyembunyikan sesuatu. Pergantian pesawat itu dilakukan karena alasan yang jauh lebih besar dari itu. Iran sedang berusaha membunuh Trump, dan melalui proksi-proksinya, rezim Iran merasa mereka memiliki kesempatan sempurna untuk menyingkirkan Presiden Amerika. Itu menurut laporan mengejutkan tanggal 24 Juli di New York Times, yang mengatakan bahwa Trump terpaksa mengganti pesawat secara mendadak karena adanya ancaman yang kredibel dan sedang berkembang. Pasukan proksi Iran secara aktif menargetkan dirinya dan Air Force One. Itu membuat Secret Service harus mengambil keputusan penting. Apakah mereka akan mengizinkan Trump menggunakan jet Qatar dengan mengetahui bahwa jet itu belum sepenuhnya siap untuk secara andal menghadapi ancaman tersebut? Atau haruskah Secret Service memindahkan Trump ke versi lama Air Force One yang memang sudah dilengkapi semua sistem pertahanannya? Secret Service memilih opsi yang terakhir, dan begitu saja Iran dibuat malu besar ketika rencana pembunuhan besarnya gagal total. Kita tidak tahu banyak tentang rencana pembunuhan itu, dan hal ini tidak mengejutkan. Iran tentu saja tidak akan mengumumkan secara rinci bagaimana mereka ingin menyingkirkan Trump, dan pihak Amerika juga sangat berhati-hati dengan detailnya, karena mereka tidak ingin memberitahu terlalu banyak kepada Iran tentang seberapa banyak yang sebenarnya mereka ketahui. Namun kita tahu bahwa pasukan proksi yang terlibat dalam upaya pembunuhan ini sebenarnya tidak menargetkan jet Qatar secara khusus, meskipun jet itu memberi mereka kesempatan untuk melakukan serangan. Mereka ingin menyerang Trump dan pesawat apapun yang kebetulan dia tumpangi saat itu. Selain itu, Gedung Putih tidak banyak berkomentar. Tidak ada pengarahan resmi yang diberikan kepada pers, dan New York Times mengungkapkan bahwa bahkan anggota kunci Kongres dan pemerintahan tidak diberikan informasi apapun selain bahwa pergantian itu hanyalah langkah pencegahan. Ternyata itu adalah pernyataan yang meremehkan. Hidup Trump benar-benar terancam dan Secret Service harus bertindak. Satu hal yang pasti, Iran tidak segan-segan mengancam nyawa Trump. Pemimpin tertinggi negara itu saat ini, Mohammad Reza Pahlavi, membuat pernyataan menarik di X setelah upaya pembunuhan tersebut dengan mengatakan, "Kami berjanji untuk membalas darah sucimu dan darah semua para syuhada dari dua perang terakhir ini dengan membalas para pembunuh kriminal dan tercela itu." Pembalasan inilah yang dituntut bangsa kita, dan ini harus benar-benar dilakukan. Khamenei muda jelas menginginkan balas dendam atas kematian ayahnya Ali Khamenei selama tahap awal operasi Epic Fury.
Dan jika pemimpin tertinggi menuntutnya, Korps Garda Revolusi Iran harus mewujudkannya. Trump sendiri sudah lama mengklaim dirinya masuk dalam daftar target rezim Iran, seperti yang Anda lihat dari kutipan yang membuka video ini. Dan Iran pernah mencoba hal seperti ini sebelumnya. Pada tahun 2024, dua rencana yang terkait dengan Iran untuk menghabisi nyawa Trump terungkap, majalah Time melaporkan. Yang pertama, yang terungkap pada Juli 2024, melibatkan seorang pria Pakistan bernama Asif Merchant yang ditangkap karena rencana untuk membunuh beberapa politisi Amerika Serikat termasuk Trump diantaranya. Kemudian di tahun yang sama, Farhad Shakeri yang merupakan warga negara Afghanistan ditangkap karena diduga diarahkan oleh pemerintah Iran untuk membuat rencana pembunuhan terhadap Trump. Bahkan sekarang, ancaman masih terus berdatangan dan tidak hanya ditujukan kepada Trump. Pada 28 Juli, The Independent melaporkan bahwa Iran telah merilis sebuah video yang mengkhawatirkan berjudul "Di mana Melania harus dibunuh" yang memperlihatkan iring-iringan mobil ibu negara melintasi kota New York dan secara aktif menginstruksikan para pejuang kebebasan untuk menyerangnya. Bahkan putra Trump, Barron, tidak luput dari ancaman. Saat video itu berakhir, Barron Trump, "Tunggulah kami." Jadi jika Anda bertanya-tanya seberapa serius ancaman yang dihadapi Trump di Ankara, hanya ada satu jawaban: serius. Rezim Iran sangat jelas menunjukkan bahwa membunuh Trump dan anggota keluarganya adalah prioritas utama dalam agenda mereka. Mengenai bagaimana Iran mungkin melakukannya, penyebutan tentang kelompok-kelompok proksi sangat mengungkap banyak hal. Iran tidak ingin menghabisi Trump secara langsung. Iran tahu bahwa membunuh Presiden Amerika Serikat yang sedang menjabat dan mengambil tanggung jawab langsung atas tindakan itu akan membawa bencana besar dan bahkan bisa memicu pasal 5 yang akan melibatkan puluhan negara lain ke dalam perang di kawasan Teluk. Jadi Iran ingin menggunakan proksi, yaitu kelompok militan di luar Iran, meskipun didanai dan dipersenjatai oleh rezim yang dapat melancarkan serangan, sambil memberi rezim Iran peluang untuk menyangkal keterlibatannya secara meyakinkan. Vektor serangan yang paling mungkin adalah melalui pasukan Quds IRGC, yang oleh Dewan Hubungan Luar Negeri digambarkan sebagai sayap ekspedisioner yang bermitra dengan berbagai kelompok militan regional Iran. Pasukan Quds inilah yang berkoordinasi dengan kelompok seperti Hamas, Houthi, dan Hizbullah, menyalurkan senjata kepada kelompok-kelompok tersebut dan menyampaikan instruksi dari pemimpin tertinggi mengenai apa yang diinginkan Iran agar kelompok-kelompok itu lakukan. Pasukan Quds bukanlah kelompok kecil. Berspesialisasi dalam spionase dan tipu muslihat, kelompok ini memiliki sekitar 15.000 anggota. Dan pasukan ini memiliki sejarah panjang dalam mengatur pembunuhan atas nama rezim Iran. Ketika Iran dilanda gelombang protes menjelang akhir tahun 2025 dan memasuki awal tahun 2026, pasukan Qudslah yang mengawasi pembunuhan beberapa pengunjuk rasa utama untuk menimbulkan kekacauan di dalam barisan, menurut laporan Iran International. Pasukan Quds juga mengawasi rencana pada tahun 2011 untuk membunuh Duta Besar Arab Saudi untuk Airisat, Adel Al-Jubeir, dengan tujuan menggunakan kartel narkoba Meksiko untuk melaksanakan pembunuhan tersebut. Setiap kali Iran ingin menciptakan kekacauan, jejak pasukan Quds sering ditemukan. Dan dengan pengalaman puluhan tahun, tampaknya pasukan tersebut berusaha menggerakkan militan di Turki atau negara terdekat untuk mengatur serangan terhadap Air Force One. Mengetahui besarnya ancaman, Dinas Rahasia Amerika Serikat memutuskan untuk mengganti pesawat jet. Dan inilah alasannya. Jet Qatar yang sekarang digunakan sebagai Air Force One tidak memiliki banyak sistem pertahanan yang terpasang pada versi sebelumnya. The New York Times mengungkapkan hal itu dalam sebuah artikel pada 9 Juli, di mana disebutkan bahwa beberapa pejabat mengatakan kepada media tersebut bahwa jet Qatar tidak memiliki kemampuan anti-rudal yang sama seperti Air Force One yang lama. Pertanyaan mulai muncul pada tahun 2025 tentang pekerjaan yang sedang dilakukan pada jet Qatar dan apakah pekerjaan tersebut cukup untuk memberikan keamanan yang diperlukan. Direktur Komunikasi Gedung Putih, Stephen Chung, ditanya tentang langkah-langkah tersebut setelah Trump mengganti jetnya. Dia menjawab, Air Force One yang baru adalah pesawat canggih yang telah dilengkapi dengan protokol keamanan tingkat tinggi yang memastikan keselamatan presiden dan stafnya. Seperti yang baru-baru ini dikatakan oleh presiden, ada banyak musuh Amerika yang mengincarnya dan kami menggunakan segala alat yang kami miliki untuk menghadapi ancaman tersebut. Pernyataan itu tidak mengungkapkan banyak hal, tetapi protokol keamanan yang ada jelas belum berada di tingkat yang diperlukan untuk melindungi nyawa presiden. Bandingkan ini dengan versi lama dari Air Force One. Kita tahu pasti bahwa jet yang lebih tua ini memiliki berbagai sistem penangkal yang dirancang untuk menangkal serangan udara, seperti yang kemungkinan direncanakan oleh Iran dan proksi-proksinya. Banyak dari sistem penangkal tersebut dirahasiakan karena alasan yang jelas. Namun kita tahu bahwa Air Force One versi lama dilengkapi dengan perangkat perang elektronik untuk mengalihkan rudal, teknologi anti-rudal permukaan ke udara, dan bahkan mampu menghadapi terjadinya pulsa elektromagnetik saat berada di udara. Simple Flying menambahkan bahwa jet ini memiliki sistem penangkal inframerah yang digunakan untuk mengalihkan rudal, termasuk beberapa jammer. An-Alku 204 Matador ditambah lagi dengan kemampuan untuk menampung hingga 2.000 porsi makanan di dapurnya dan kemampuan pengisian bahan bakar di udara. Hasilnya adalah jet yang dirancang untuk tetap berada di langit dalam waktu lama sambil melindungi diri dari ancaman. Dalam kasus serius, ISS juga mengerahkan jet tempur untuk mengawal Air Force One, meskipun tampaknya kecil kemungkinan mereka dikerahkan di Ankara. Dengan semua hal ini, jelas mengapa Secret Service memilih agar Trump mengganti jetnya. Tetapi yang terjadi setelah itu justru lebih mengejutkan. Waktu percobaan pembunuhan ini sangat penting dan Anda akan segera mengetahui alasannya. Pertama,
Ini adalah pengingat bahwa Anda sedang menonton acara militer ini. Kami memberikan gambaran lengkap, bukan hanya berita utama, jadi tekan subscribe dan aktifkan notifikasi jika Anda ingin tetap selangkah lebih maju. Mari kita kembali ke KTT Ankara. Pertemuan itu diadakan antara tanggal 7 dan 8 Juli. Apakah Anda ingat apa lagi yang terjadi pada tanggal-tanggal itu? Amerika Serikat memulai serangan udara baru di Iran. Meskipun Donald Trump mengklaim bahwa serangan ini dimulai sebagai balasan atas pengeboman kapal dagang oleh Iran di Selat Hormuz, garis waktunya tampaknya sangat cocok. 8 Juli menandai hari kedua dari apa yang kemudian menjadi hampir 2 minggu penuh serangan terhadap Iran. Hari kedua serangan itu juga merupakan hari kedua KTT Ankara dan kemungkinan besar Donald Trump sudah menerima kabar tentang ancaman terhadap nyawanya pada saat itu. Pada tanggal 8 Juli saja, Arekas meluncurkan rudal dan bom ke kota pelabuhan Bandar Abbas di Iran yang merupakan markas Angkatan Laut Iran, serta ke kota pesisir selatan Sirak dan provinsi Bushehr yang merupakan lokasi kompleks pembangkit listrik tenaga nuklir utama Iran. Ini adalah aksi balas dendam seperti yang dikatakan oleh Trump, tetapi mungkin bukan karena apa yang terjadi di Selat Hormuz. Trump mungkin menganggap ancaman terhadap nyawanya secara pribadi, sekaligus menganggapnya sebagai upaya Iran untuk memulai kembali konflik yang telah berada di bawah gencatan senjata rapuh selama beberapa bulan. Persetan dengan proksi, Amerika Serikat tahu bahwa Iran berada di balik kelompok-kelompok ini dan membalas upaya pembunuhan itu dengan serangan udara, memberikan pelajaran penting kepada Iran tentang bahaya mengusik pihak yang kuat. Jangan lakukan itu, Iran. Bahkan sekedar isyarat bahwa kamu ingin membunuh Trump sudah cukup untuk memicu badai besar di seluruh negeri. 13 hari serangan yang terjadi setelah upaya pembunuhan oleh Iran kini telah berakhir, setidaknya secara garis besar. 26 Juli menandai hari ketiga dari gencatan senjata rapuh yang sekarang diberlakukan untuk memungkinkan ASC dan Iran memulai kembali negosiasi. Ini tidak berarti bahwa ASS bersedia memaafkan dan melupakan, seperti yang dikatakan Duta Besar Mike Waltz pada 26 Juli. Kita akan lihat dalam beberapa hari ke depan. Tapi jangan salah, aset militer tambahan sedang digerakkan ke wilayah tersebut. Rezim seharusnya mempercayai presiden ketika dia mengatakan mereka sudah siap tempur dan semua opsi masih terbuka. Dengan kata lain, 13 hari serangan berturut-turut sebagai balasan atas upaya pembunuhan oleh Iran hanyalah merupakan tembakan peringatan jika rezim bertindak di luar batas atau mencoba sesuatu untuk membahayakan Trump lagi, serangan berikutnya akan jauh lebih menghancurkan. Namun untuk saat ini ada gencatan senjata yang berlaku. Juru bicara Kementerian Kesehatan Iran, Hossein Khameneipur, bahkan menandai hari pertama gencatan senjata dengan sebuah unggahan di media sosial di mana ia mengatakan, tampaknya Iran tercinta kita mengalami malam yang damai tadi malam dan tidak ada bagian dari tubuhnya yang terkena serangan atau pukulan. Tubuh Iran utuh. Kepala Iran sehat. Bahkan Trump tampaknya bertekad untuk mengembalikan negosiasi ke jalurnya, meskipun apa yang nyaris menimpanya. Trump ingin terus maju dan merampungkan kesepakatan. Pada 28 Juli, Al Jazeera melaporkan bahwa Presiden Amerika Serikat mengatakan Washington dan Iran terlibat dalam negosiasi yang sangat bersahabat setelah penundaan serangan militer, dan menambahkan bahwa ada peluang bagus untuk kemajuan nyata dalam pembicaraan tersebut untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu. Jadi situasinya sudah kembali terkendali, semuanya kembali berjalan sesuai rencana. Satu-satunya hal yang bisa mengakhiri gencatan senjata baru ini adalah jika Iran melakukan sesuatu yang bodoh, seperti misalnya melancarkan serangan rahasia terhadap pangkalan militer Amerika Serikat di wilayah Teluk. Kami beri kamu 3 kesempatan untuk menebak apa yang baru saja dilakukan Iran dalam langkah konyol yang sepertinya memang dirancang untuk menggagalkan negosiasi yang sebenarnya berjalan baik. Bahkan setelah upaya pembunuhan, Iran melancarkan serangan mendadak terhadap pasukan AS Serikat pada malam tanggal 28 Juli. 4 rudal balistik diluncurkan ke pangkalan Amerikas di Yordania menurut laporan Komando Pusat Amerikas. Dan meskipun semua rudal tampaknya telah berhasil dicegat, dengan Komando Pusat menambahkan bahwa serangan yang tidak beralasan terhadap pasukan AS Serikat tersebut tidak berhasil, serangan-serangan ini berarti perang yang tampaknya mulai mereda kini kembali meningkat. Berita tentang serangan-serangan ini muncul saat video ini sedang diproduksi. Pada saat Anda menonton, kemungkinan besar Amerika Serikat sudah membalas dengan serangannya sendiri yang bisa saja mengakhiri upaya gencatan senjata terbaru. Trump telah bertemu dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Gedung Putih hanya beberapa jam sebelum Iran melancarkan serangan rahasianya yang mungkin memberikan petunjuk tentang motivasi Iran. Ini mungkin bukan merupakan rencana pembunuhan, tapi kami yakin bahwa AS akan menginginkan pembalasan sama seperti yang terjadi setelah berhasil menggagalkan upaya Iran untuk menjatuhkan Air Force One. Kembali ke upaya pembunuhan tersebut, AS tidak membiarkan semuanya begitu saja. Selain melancarkan serangan selama beberapa hari terhadap Iran sebagai balasan, otoritas AS juga telah meluncurkan penyelidikan terhadap upaya pembunuhan itu. Namun penyelidikan itu tampaknya tidak difokuskan pada Iran. Sebaliknya, agen FBI secara aktif mencari informasi dari pejabat pemerintah saat mereka menyelidiki kemungkinan adanya kebocoran yang mungkin telah memberikan alasan bagi Iran untuk mencoba membunuh Trump sejak awal. Dalam laporan 15 Juli, New York Times mengungkapkan bahwa agen FBI berbicara dengan beberapa orang yang terbang dengan Air Force One milik Qatar di Ankara dan bahkan meminta beberapa pejabat tersebut untuk menyerahkan ponsel mereka agar FBI dapat memeriksanya untuk mencari bukti adanya kebocoran. Seorang pejabat yang mendapat pengarahan tentang penyelidikan tersebut dan berbicara kepada New York Times dengan syarat identitasnya dirahasiakan, mengatakan bahwa beberapa orang yang coba dihubungi oleh penyelidik termasuk agen Secret Service yang bepergian bersama Trump. Para pejabat tersebut kemungkinan telah meneruskan
meneruskan permintaan dari pihak luar kepada pengacara mereka sesuai instruksi dari pimpinan Secret Service. Namun, sekarang pertanyaannya harus diajukan, apakah ini hanya prosedur standar atau apakah FBI meyakini bahwa seorang anggota Secret Service mungkin telah membocorkan informasi kepada Iran dan proksi-proksinya. Pemerintahan Trump juga mengambil pendekatan yang menarik terhadap dampak dari upaya pembunuhan tersebut. Mereka mengarahkan sebagian kemarahan kolektifnya kepada para jurnalis dari New York Times yang merupakan salah satu dari beberapa orang yang melaporkan kekhawatiran keamanan terkait Air Force One milik Qatar yang kami sebutkan tadi. Penyelidikan itu dipimpin oleh Direktur FBI Kash Patel yang menunjukkan bahwa pemerintahan Trump percaya bahwa setiap laporan tentang Air Force One perlu diawasi agar tidak memberikan petunjuk tentang kelemahan kepada musuh. Penyelidikan kedua ini menimbulkan pertanyaan tentang kebebasan pers, sekaligus memaksa kita mengajukan pertanyaan yang jelas-jelas perlu ditanyakan. Jika Gedung Putih tahu bahwa Air Force One milik Qatar belum siap, mengapa mereka menggunakannya? Kita mungkin tidak akan pernah mendapatkan jawaban atas pertanyaan itu. Tetapi untuk saat ini, Trump aman. Air Force One yang lama melakukan apa yang memang dirancang untuk dilakukan, dan upaya Iran untuk melakukan pembunuhan melalui proksi gagal. Namun, konflik di Teluk masih jauh dari selesai. Serangan mendadak Iran di Yordania telah menyalakan kembali perang setelah hanya beberapa hari ketenangan. Akan ada lebih banyak lagi, lebih banyak serangan di Iran, lebih banyak respon dari Iran, dan mungkin bahkan lebih banyak upaya pembunuhan terhadap Trump. Rezim Iran mungkin telah dipermalukan kali ini, tetapi itu tidak berarti mereka tidak akan mencoba lagi jika kesempatan itu muncul. Selama bertahun-tahun, Iran telah membangun. Terkubur jauh di dalam sebuah gunung, Iran telah membangun sebuah lokasi nuklir baru yang tersembunyi dari pandangan. Tersembunyi tapi tidak serahasia yang diinginkan Iran. Sekarang Gunung Pickaxe nuklir Iran telah terbongkar, menjadikannya target nomor 1 di dunia bagi Amerika Serikat dan pemerintahan Trump. Tapi rezim percaya bahwa gunung ini tidak bisa dihancurkan, bahwa fasilitas itu terkubur sangat dalam di dalam gunung, sehingga tidak mungkin Amerika Serikat bisa mengenainya. Amerika pun merespons. Lihat saja bom penghancur bunker seberat 30.000 pon ini. Semuanya dimulai dengan sebuah ancaman saat Iran terus menyerang kapal-kapal di Selat Hormuz. Dan ketika serangan-serangan ini mulai memasuki Laut Merah melalui kelompok Houthi dan mungkin bahkan Laut Kaspia, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan bahwa Amerika sedang mengincar salah satu target terbesar di daratan utama Iran. Gunung Pickaxe menjadi incaran Amerika karena gunung ini merupakan lokasi fasilitas nuklir yang terkubur jauh di bawah tanah. Peringatan Trump sangat jelas. Akhiri blokade Hormuz atau Arikas-Arikas akan membawa bom ke duel kapak itu. Kami mungkin akan menyerang daerah itu dalam waktu dekat dan mereka tidak bisa berbuat apa-apa, kata Trump pada 21 Juli saat duduk bersama Presiden Lebanon Joseph Aoun di Gedung Putih. Aoun berada di sana untuk mencoba mengamankan semacam stabilitas bagi negaranya setelah berbulan-bulan pertempuran antara Israel dan kelompok militan Hizbullah yang didukung Iran di wilayah negaranya. Sebaliknya, dia justru mendapat kesempatan langsung untuk menyaksikan Trump menegaskan kepada dunia bahwa stabilitas ini akan dicapai melalui kekuatan senjata. Kami mengikuti logistiknya. Disitulah aksinya, tegas Trump sebelum mengulangi ancamannya bahwa IS akan menyerang Gunung Pickaxe dengan sangat keras. Banyak pertanyaan muncul. Apakah IS bisa menyerang lokasi yang tampaknya tak bisa dihancurkan ini? Akankah mereka melakukannya? Mengapa? Namun mungkin yang paling penting dan pertanyaan yang akan kita mulai, apa itu Gunung Pickaxe? Di permukaan, gunung ini tampak seperti salah satu dari banyak gunung dan bukit yang tersebar di daratan utama Iran. Tentu saja tidak biasa-biasa saja, tetapi lebih merupakan tengara daripada semacam situs militer yang mengancam. Dan itulah keadaannya selama beberapa dekade sebelum rezim Iran mulai membangun. Saat ini, Gunung Pickaxe bukan hanya sebuah gunung. Ini adalah lokasi nuklir yang luas, yang diyakini sebagai salah satu fasilitas paling aman di seluruh Timur Tengah. Iran telah menghabiskan waktu bertahun-tahun membangun kompleks terowongan besar puluhan meter di bawah tanah di lokasi yang oleh CBS News disebut sebagai perpanjangan fasilitas nuklir Natanz yang diserang Amerika Serikat baik selama musim panas 2025 maupun selama operasi Epic Fury. Namun Gunung Pickaxe tampaknya akan menjadi jauh lebih dari sekedar perpanjangan biasa. Ini tidak seperti menambahkan garasi ke rumah dengan 5 kamar tidur. Iran telah menghabiskan beberapa tahun terakhir untuk mengembangkan fasilitas ini menjadi fasilitas yang berpotensi menyaingi Natanz atau fasilitas nuklir lainnya di Iran, baik dari segi ukuran maupun cakupan. Pekerjaan dimulai di lokasi ini pada tahun 2020 setelah terjadi kebakaran di fasilitas nuklir Natanz yang menyadarkan rezim Iran akan pentingnya memiliki beberapa fasilitas, di mana masing-masing berfungsi sebagai pengaman bagi yang lain. Majalah Time melaporkan bahwa kebakaran yang menjadi pemicu Gunung Pickaxe ini sebenarnya adalah tindakan sabotase yang semakin memperkuat alasan untuk membangun lokasi baru. Bagaimanapun juga, jika Natanz bisa diserang sekali, maka bisa saja diserang lagi. Amerika Serikat dan Israel kemudian membuktikan Iran benar pada tahun 2025 dan 2026 dengan bom penghancur bunker. Awalnya, terowongan yang digali ke dalam Gunung Pickaxe dimaksudkan sebagai pengganti fasilitas perakitan sentrifus Natanz di atas tanah yang menjadi korban kebakaran dan diduga sabotase.
Sekali lagi, langkah cerdas dari Iran. Pindahkan sesuatu yang tadinya mudah diakses ke bawah tanah, lalu itu jadi jauh lebih sulit dijangkau oleh para pelaku sabotase. Situs baru ini dekat dengan Natanz, hanya 2 km jauhnya. Soal kedalaman lokasi itu salah satu pertanyaan besar lainnya. James Acton, yang merupakan co-direktur program kebijakan nuklir di Carnegie Endowment for International Peace mengatakan, ini adalah fasilitas yang sangat dalam. Kita tidak tahu persis seberapa dalam, tetapi sangat mungkin setidaknya sedalam 100 meter. Dia juga menambahkan peringatan yang mengkhawatirkan untuk Amerika Serikat. Tidak ada cara untuk menghancurkan fasilitas ini. Iran telah berusaha sebaik mungkin untuk memperkuat pendapat itu dengan membangun pertahanan di sekitar Gunung Peak X. Selain fasilitasnya yang setidaknya berada 100 meter di bawah tanah, gunung itu sendiri juga dilindungi oleh beberapa baterai anti pesawat. Baterai-baterai itu kemungkinan masih ada di sana. Berbeda dengan beberapa lokasi nuklir Iran lainnya, Gunung Peak X belum pernah tersentuh oleh serangan udara Amerika Serikat, yang menunjukkan bahwa pertahanan udara di lokasi tersebut masih ada. Pertahanan itu bisa menjadi ancaman bagi pesawat pengebom Amerika yang menuju ke lokasi nuklir Iran. Gunung Peak X juga bukan tempat yang kecil. Foto satelit menunjukkan beberapa pintu masuk ke fasilitas tersebut yang mengindikasikan bahwa fasilitas itu membentang seluas 2,7 km persegi. Namun ASS harus menghadapi ukuran tersebut. Menurut Fortune, Iran berniat menggunakan fasilitas itu untuk lebih dari sekedar menyimpan sentrifus. Karena skala proyeknya, Gunung Peak X mungkin akan menjadi lokasi di mana Iran memperkaya uranium. Secara teori, hal ini juga bisa menjadikan tempat tersebut sebagai lokasi di mana Iran memproduksi senjata nuklir. Satu catatan penting dari semua ini sangat sederhana. Belum ada bukti bahwa Iran telah mulai memperkaya uranium atau melakukan aktivitas nuklir lainnya di Gunung Peak X. Trump sendiri mengatakan hal yang sama sebelumnya pada bulan Juli, mengklaim bahwa Amerika Serikat sedang memantau lokasi tersebut tetapi tidak melihat bukti adanya aktivitas nuklir. Institut Ilmu Pengetahuan dan Keamanan Internasional atau ISIS juga setuju karena foto satelit mereka menunjukkan lokasi yang masih dalam tahap pembangunan, bukan yang sedang digunakan untuk operasional apapun. Namun, itu mungkin memang tujuan Iran. Meskipun Esmail Bagai, yang merupakan juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, juga mengklaim bahwa tidak ada aktivitas nuklir di lokasi tersebut, ISIS sendiri bermain aman dengan menggunakan kata tidak jelas. Masih belum jelas kapan Gunung Peak X bisa beroperasi. Juga belum jelas apakah Iran masih berencana membangun fasilitas perakitan skala besar, mengingat kehancuran program sentrifus Iran, termasuk kemampuan Iran untuk membuat komponen sentrifus yang dibutuhkan untuk pabrik perakitan, kata kelompok itu dalam penilaiannya. Kesimpulannya, tampaknya tidak ada aktivitas di Gunung Peak X saat ini, tetapi ini adalah markas bawah tanah. Apapun yang ada di bawah gunung itu tersembunyi dari pandangan, dan sejauh yang diketahui siapapun, mungkin saja Iran sudah mulai membangun terowongan dari gunung itu ke Natanz sendiri. Mungkin saja ada pemindahan material nuklir yang sedang terjadi saat ini, dan tidak ada yang mengetahuinya karena foto satelit hanya bisa menangkap apa yang terjadi di atas permukaan tanah. Itu mungkin hanya dugaan dari pihak kami, tapi itu juga sebuah kemungkinan. Sekarang kita sudah punya gambaran yang cukup jelas tentang apa itu Gunung Peak X, tapi masih ada pertanyaan yang tersisa. Apakah AS Serikat bisa menyerang lokasi itu? Dan bahkan jika bisa, apakah mereka akan melakukannya? Kita akan membahas jawaban dari pertanyaan-pertanyaan itu, sekaligus menelusuri apa sebenarnya inti dari semua ini sebentar lagi. Pertama, ini adalah pengingat singkat bahwa Anda sedang menonton acara militer. Jika Anda mendapatkan wawasan dari saluran kami, sekarang adalah waktu yang tepat untuk menekan tombol subscribe dan mengaktifkan notifikasi agar Anda tidak ketinggalan apa yang akan kami sajikan selanjutnya. Jadi pertanyaan besarnya, apakah ASAC bisa menghantam Gunung Peak X cukup keras untuk menyebabkan kerusakan yang diperlukan agar fasilitas itu lumpuh? Menteri Perang Amerika Serikat Pete Hegseth tampaknya berpikir demikian. Ketika ditanya pertanyaan ini, Hegseth menjawab, banyak dari kemampuan kami yang bersifat rahasia. Sebelum menambahkan, tapi kalau ada pihak di dunia ini yang bisa menjangkau apapun di muka bumi, itu adalah militer Amerika Serikat, militer terkuat di dunia. Kata tidak jelas adalah kata paling sopan yang bisa kita gunakan untuk menggambarkan pernyataan itu. Karena Hegseth hampir tidak memberikan strategi nyata untuk menyerang Gunung Peak X. Dan ada alasan bagus mengapa Menteri Perang tampak berhati-hati. Gunung ini memang sangat sulit untuk ditaklukkan. Ingat klaim Acton bahwa mustahil untuk menghantam bunker yang begitu dalam di bawah tanah. Acton menambahkan, klaim itu dengan menunjukkan bahwa Amerika Serikat bisa menyerang pintu masuk dan keluar Gunung Peak X yang memberikan petunjuk tentang pendekatan yang mungkin diambil. Tapi sebelum itu, masih ada lagi yang membuat situs nuklir ini sulit untuk dihancurkan. DW menunjukkan bahwa karena terkubur 100 meter atau lebih di bawah tanah, Gunung Peak X menjadi fasilitas terdalam dari semua fasilitas yang telah dibangun Iran sejauh ini. Hal itu pada gilirannya akan membuatnya jauh lebih sulit untuk dirusak dengan jenis serangan udara yang pernah dilakukan Amerika Serikat terhadap Natanz dan situs nuklir lainnya. Amerika Serikat dan Hegseth akan menanggapi masalah ini dengan menunjukkan bahwa Amerika memiliki bom penghancur bunker. Namun apakah bahkan bom terbesar dan terkuat sekalipun
dapat menghancurkan fasilitas yang terkubur sedalam fasilitas yang terletak di Gunung Peak X masih harus dibuktikan. Secara teori itu bisa saja terjadi, namun agar Amerika Serikat bisa meraih keberhasilan, mereka harus menggunakan bom penghancur bunker terbesar miliknya, yaitu GBU-57 Massive Ordnance Penetrator atau MOP. Dirancang khusus untuk target seperti Gunung Peak X, bom raksasa ini memiliki berat 13.600 kg dan mampu menembus target yang diperkuat dan terkubur jauh di bawah tanah. Hulu ledak yang terpasang pada MOP memiliki berat antara 2.082 hingga 2.600 kg menurut Army Recognition. Jadi, AS tidak akan mengirimkan 13.600 kg kekuatan murni. Sekitar 1/6 dari MOP itulah yang benar-benar menimbulkan kerusakan. Namun, hingga 2.600 kg yang meledak di dalam fasilitas tertutup sudah lebih dari cukup untuk menyebabkan kerusakan struktural yang parah. Namun, penetrasi adalah hal yang benar-benar penting di sini, dan disitulah AS Serikat menghadapi tantangan. MOP dapat menembus hingga 60 meter melalui batu atau beton bertulang. Itu masih kurang 40 meter dari target Gunung Peak X. Jika memang demikian, lalu apa yang bisa dilakukan Amerika Serikat untuk memastikan fasilitas itu bisa dihancurkan? Jawaban yang jelas adalah lakukan serangan berulang, mengandalkan akurasi MOP yang kemungkinan melesetnya hanya beberapa meter untuk menyelesaikan sisanya. Ini akan menjadi strategi yang paling sederhana. Hantam Gunung Peak X sekali untuk menembus hingga kedalaman 60 meter. Lalu hantam lagi di titik yang sama persis untuk menembus ke dalam fasilitas itu sendiri. AS harus mengatasi pertahanan udara yang mengelilingi fasilitas tersebut agar pendekatan ini bisa dilakukan, dan ada kemungkinan hal-hal bisa berjalan tidak sesuai rencana. Gagal mengenai target untuk kedua kalinya akan memaksa AS melakukan serangan berulang hingga yakin bahwa mereka telah menghantam fasilitas bawah tanah Iran. Itu berisiko dan mahal. Setiap MOP bernilai jutaan dolar dan Iran hanya membutuhkan 1 unit pertahanan udara untuk menghantam sasaran secara langsung agar serangan itu menjadi bencana bagi Amerika Serikat. Akan sulit juga untuk menentukan seberapa besar kerusakan yang terjadi jika memang ada. Situs Gunung Peak X berada di bawah tanah, jadi tidak mudah untuk menilai kerusakan menggunakan foto satelit. Tapi mungkin ada pilihan lain. Acton sudah menyinggungnya, serang pintu keluar dan masuknya. ISIS mencatat bahwa Gunung Peak X tampaknya memiliki 2 pasang pintu masuk di atas tanah yang akan menjadi target jelas bagi Amerika Serikat dan bom penghancur bunker raksasanya. Kelompok yang sama juga menunjukkan bahwa serangan-serangan di masa lalu bisa menjadi acuan pendekatan Amerika terhadap Gunung Peak X. Dalam beberapa kasus, IRS telah menyerang lubang ventilasi yang merupakan titik lemah yang dapat memungkinkan senjata seperti MOP menembus lebih dalam daripada jika hanya menghantam tanah. ISIS juga menunjukkan jalur suplai listrik di atas tanah yang dibutuhkan untuk menjaga fasilitas tetap beroperasi. Jadi, sebuah pendekatan mulai terbentuk. Bom penghancur bunker yang lebih kecil bisa menghancurkan jalur masuk dan keluar Gunung Peak X, sementara serangan udara menghancurkan suplai listrik yang terlihat. Saluran ventilasi menjadi tantangan tersendiri. Tidak ada seorang pun selain Iran yang memiliki skema situs Gunung Peak X. Namun, Amerika memang memiliki skema untuk situs-situs sebelumnya yang dibangun oleh program senjata nuklir Ahmad, seperti yang dikemukakan ISIS. Asumsi tentang konstruksi bisa dibuat, dan bahkan jika MOP tidak mengenai ventilasi, kerusakan yang terjadi di atas tanah bisa cukup untuk melumpuhkan fasilitas itu, memberi Amerika waktu untuk mencoba berulang kali menyelesaikan tugas tersebut. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Lupakan itu. Di mana ada MOP, di situ ada jalan. Dengan pendekatan teoretis yang sudah ada, kita kembali ke pertanyaan besar lainnya yang kita ajukan sebelumnya. Apakah ASX akan menyerang Gunung Peak X? Trump telah mengklaim bahwa gunung itu menjadi incaran Amerika, meskipun dia juga menyarankan bahwa ARX akan menyerang jika situasi di Selat Hormuz memburuk. Jadi sekali lagi, kita kembali pada alat tekan utama yang dimiliki Iran dalam perjuangannya melawan Amerika Serikat. Memblokade Hormuz telah sangat efektif bagi Iran. Satu-satunya jalur air ini adalah salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia dengan sekitar 20% minyak dan gas alam cair yang dijual di seluruh dunia melewati selat ini. Memblokade selat tersebut telah memungkinkan Iran untuk menekan puluhan negara melalui kenaikan harga minyak yang pada akhirnya menekan Amerika Serikat untuk menghentikan serangannya karena negara-negara yang terdampak mulai mendesak. Dalam sebuah laporan pada 24 Juli, Institut Angkatan Laut Amerika mengatakan bahwa lalu lintas melalui selat tersebut tetap rendah setelah itu menandai hari ke-13 berturut-turut serangan baru Amerika terhadap Iran. Hanya ada 78 perjalanan antara 13 hingga 19 Juli dibandingkan dengan 174 pada minggu sebelumnya. Namun, Trump mengancam bahwa situasi di Hormuz harus memburuk sebelum Gunung Peak X diserang. Keadaannya memang semakin buruk.
Pada 26 Juli, berita tersebar bahwa sebuah kapal tanker minyak meledak di Selat Hormuz setelah menabrak ranjau laut yang ditempatkan Iran di jalur perairan tersebut untuk mencegah perjalanan tanpa izin. Pihak berwenang Iran mengklaim bahwa kapal tanker tersebut menyimpang dari jalur navigasi yang telah ditentukan dan akhirnya harus menanggung akibatnya. Jalur-jalur ini dilalui oleh kapal tanker yang telah mendapatkan izin transit dari Iran, dan kapal tanker minyak yang terbakar dan rusak adalah tanda paling jelas bahwa Iran benar-benar bersedia menghancurkan kapal dagang yang tidak mengikuti aturannya. Saat penghancuran kapal tanker ini terjadi, proksi Iran di Laut Merah juga mulai menyerang kapal dagang. Dan sekarang, Laut Kaspia mungkin akan ikut terlibat. Juga, pada 26 Juli, Al Jazeera melaporkan bahwa Ukraina telah menyerang kapal dagang Iran di Laut Kaspia. Rezim Iran segera memanggil diplomat Ukraina atas tindakan tersebut, mengklaim bahwa itu adalah tindakan bermusuhan dan kriminal. Ukraina mengatakan bahwa mereka berhak menyerang kapal dagang Iran karena banyak dari kapal tersebut membawa senjata dan pasokan yang digunakan Rusia dalam invasinya ke Ukraina. Situasinya sudah seperti tong mesiu dan sumbunya sangat pendek. Pertarungan antara Iran dan Ukraina mungkin akan segera meledak dan sudah jelas bahwa Iran tidak akan mengindahkan peringatan Trump untuk menjauh dari Hormuz. Semua elemen sudah siap untuk serangan AS terhadap Gunung Peak X sekarang. Setelah semua yang terjadi dalam beberapa hari sejak Trump memberikan peringatannya, bisa jadi AS sedang merencanakan serangan itu saat ini juga. Namun kita tidak bisa mengabaikan fakta bahwa sebagian besar orang tampaknya percaya bahwa Gunung Peak X belum beroperasi. Hal itu menimbulkan pertanyaan tentang nilai sebenarnya dari serangan seperti itu bagi AS saat mereka mencoba menahan apa yang mereka yakini sebagai kemampuan nuklir Iran yang sedang berkembang. Bukan rahasia lagi bahwa meskipun ada banyak keributan tentang Selat Hormuz, program nuklir Iran adalah sumber perselisihan terbesar bagi Amerika. Program itu belum menghasilkan senjata nuklir. Tidak jelas apakah Iran memang berniat mengembangkan senjata nuklir atau hanya membuat uranium yang diperkaya untuk mengancam kemungkinan tersebut tanpa benar-benar melakukannya. Dan mengingat sejarah panjang Iran yang terlibat dalam proyek nuklir rahasia, Amerika Serikat tidak pernah bisa benar-benar yakin dengan apapun yang dikatakan rezim negara itu. Mungkin Gunung Peak X sudah beroperasi. Mungkin saja senjata nuklir sedang dikerjakan. Dua kemungkinan itu langsung menjadikan gunung tersebut sebagai target yang berharga bagi Amerika Serikat. Selain itu, bahkan jika Gunung Peak X memang belum beroperasi, sudah jelas bahwa Iran berniat untuk mengoperasikannya. Mereka tidak akan menghabiskan begitu banyak waktu dan uang untuk pembangunan jika memang tidak berniat begitu. Dan bagi Amerika Serikat, serangan preemptif dalam konteks menghancurkan fasilitas sebelum mulai beroperasi mungkin sama berharganya dengan serangan terhadap salah satu fasilitas nuklir Iran yang sudah pasti aktif menurut Amerika Serikat. Amerika Serikat juga bisa berargumen bahwa mereka telah menimbulkan kerusakan yang diperlukan pada situs nuklir Iran lainnya. Natanz, yang sudah kita sebutkan sebelumnya, diserang pada tahun 2025 dan sekali lagi pada bulan Maret. Isfahan, yang merupakan kompleks riset nuklir terbesar di Iran, terkena serangan rudal jelajah yang diluncurkan dari kapal selam selama operasi Midnight Hammer. Meskipun masih ada cukup banyak aktivitas di lokasi tersebut, sehingga Amerika Serikat mempertimbangkan serangan lanjutan, menurut laporan Wall Street Journal. Talagan 2 juga sedang dibangun kembali secara diam-diam setelah serangan pada Oktober 2024 dan Maret 2026. Fordo mungkin sudah tidak menjadi faktor lagi. Itu adalah lokasi yang diserang Amerika Serikat dengan menggunakan strategi lubang ventilasi yang sebelumnya kami sarankan bisa menjadi kemungkinan untuk Gunung Peak X. Namun, masih ada target di atas permukaan tanah di lokasi itu sehingga sangat mungkin untuk diserang lagi. Jadi, Amerika masih punya pilihan. Tapi pada akhirnya, Gunung Peak X telah menjadi target nomor 1. Jika bukan begitu, Trump, Hegseth, dan pemerintahan tidak akan menyebutnya secara langsung. Bagi IS, ini mungkin bukan soal apakah fasilitas itu beroperasi atau tidak. Gunung Peak X mungkin lebih tentang pesan yang akan dikirimkan. Ini adalah fasilitas nuklir terdalam milik Iran. Jika Rekas mampu menghantam fasilitas itu menggunakan MOP-nya, Iran akan belajar bahwa bahkan ketika mereka menggali sangat dalam di bawah tanah, hingga secara teknis berada di luar jangkauan MOP pun bukanlah solusi. Itu bisa memberikan tekanan pada Iran untuk mengakhiri blokade Hormuz. Setidaknya, itu tampaknya adalah rencana Amerika. Hanya waktu yang akan menjawab apakah ISRX benar-benar serius dengan ancamannya terhadap Gunung Peak X. Satu-satunya hal yang pasti adalah bahwa satu hal yang telah berusaha disembunyikan Iran selama bertahun-tahun, kini justru menjadi target prioritas militer Amerika Serikat. Dan mungkin bukan hanya MOP yang akan dibawa AS ke Gunung Peak X. Bom penembus bunker yang lebih kecil dengan berat 907 kg sudah pernah digunakan terhadap kota-kota rudal Iran, di mana bom-bom itu telah meruntuhkan terowongan dan menghancurkan pintu masuk. Apakah bom-bom yang lebih kecil itu bisa digunakan di Gunung Peak X? Putuskan sendiri apakah bom-bom itu bisa membantu Rekas dengan menonton video kami di mana kami membahas penggunaan sebelumnya di Iran. Dan jika Anda menikmati video ini, jangan lupa untuk berlangganan kanal militer ini dan aktifkan notifikasi agar tetap mengikuti liputan kami tentang perkembangan terbaru di kawasan Teluk. Dan seperti biasa, terima kasih telah menonton.